Kak Komal, banyak saudara-saudara kita yang dari Muslim kita yang dari Aceh ini Iya. terpanggil untuk ikut di dalam bergabung di dalam Apologet Islam Indonesia ini. Jadi aku Oh juga iya. membutuhkan begitu banyak anggota orang yang bergabung untuk menghalau terutama di daerah-daerah yang bukan mayoritas, artinya seperti daerah-daerah perbatasan seperti Kutacane, daerah-daerah Singkil gitu. Karena di sana rawan pemurtatan. Oh daerah sana ya. Iya, karena Kutacane. Kutacane, daerah-daerah ini Kuala Simpang juga demikian, daerah Tamiang. Karena daerah-daerah itu rawan sekali dimasuki misionaris-misionaris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi disinilah yang aku ingin menyebarnya Apologet Islam Indonesia ini di daerah-daerah rawan itu, karena aku dengar ada informasi Pendi Aceh menggunakan metode kredit itu, kredit berjalan itu, kredit harian itu untuk mencari orang-orang yang dinaikkannya ke Komal dia. Nah, jadi mereka mempergunakan jasa-jasa orang-orang yang merente, duit rente itu ke daerah Aceh ini. Mereka kan orang-orang dari Batak sana itu, orang Kristen, membawa uang itu. Jadi mereka sebarkan uang itu sambil mereka mencari orang-orang yang bisa mereka ajak untuk naik berdiskusi kepada Komal si Pendi dan Andika gitu. Iya. Jadi ini informasi yang aku dapatkan, cuman aku ya kalau bisa sebenarnya kalau sekarang ini aku masih bergerak sendiri, belum bisa aku mendapat dukungan daripada Majelis Ulama Aceh yang menjadi ya seharusnya sebagai pendukung kita di wilayah Aceh ini. Iya. Ini kalau bisa waktu dari Bang Juma juga nantinya, kalau aku sudah bisa mengumpulkan orang-orang yang bisa ku atur di dalam suatu organisasi ini, artinya pengurus-pengurus yang mau berkompeten atau ikut di dalam kepengurusan DPW API Aceh, aku izin kepada Gurunda untuk bisa memberikan kita, atau ada pertemuan lah begitu kira-kira. Ada waktu dari Gurunda untuk kita membuat pertemuan atau memberikan mereka suatu gimana saat aku mensahkan mereka itu sebagai pengurus API Aceh ini begitu. Iya, kalau Aku lagi teman-teman di Aceh ini apakah sudah ada SK kepengurusan? Belum ada Gurunda, karena begini, setiap aku ajukan kepengurusan, mereka berkilah, janganlah aku bang, janganlah aku, biar aku anggota aja. Semua mengatakan demikian. Jadi aku lagi mencari orang-orang yang memang bisa memberikan waktu dia secara full di dalam artinya terpancing dia untuk melakukan ini kepengurusan ini. Karena bagi setiap aku menyarankan yang anggota yang sudah terverifikasi yang 34 orang yang kemarin, yang pertama awal-awal yang sudah sebelum kita buka aplikasi ini kan, yang tergabung di grup, mereka itu semuanya menolak, janganlah aku bang kata. Jadi setiap aku mengajukan, tolonglah, sedangkan sekretaris kita kemarin kan si Bakri itu kan sudah dia diangkat ke pusat. Nah, sebagai di bagian teknologi di iptek kita di API pusat, bukan? Nah, jadi aku ingin mencari orang-orang yang mungkin aku akan
berjalan dalam minggu-minggu ini aku akan berjalan menjumpai kawan-kawan yang sudah kuajukan. Makanya kuajukan mereka untuk mendownload aplikasi. Sekarang terkendala di Bang Jibril untuk memverifikasinya. Coba menghubungi dia, nggak ada, bisa aku hubungi. Nah, Siap. Coba jadi saya aku infokan ke ya, teman-teman dulu ya. ya, oke. Bang Bejo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo, Bejo Deli, Bang Diki. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Oke, Rian. Salam dari Banda Aceh, dari Aceh juga Rian ya. Oke. Ya, jadi masalahnya sekarang ini adalah kurangnya personil dari Aceh yang ingin duduk sebagai pengurus kan ya. Saya rasa Begitu, Bro. Iya. ya, saya rasa teman-teman yang lagi nyimak kemudian Komal ini yang berasal dari Aceh, mohon kemudian untuk mendm Bang Ali yang ingin menjadi pengurus API di Aceh gitu ya. Karena memang PR kita yang terbesar menyelesaikan terkait dengan pengurus yang ada di DPW masing-masing. Masih ada beberapa DPW yang saat ini masih dalam proses evaluasi, dan juga kita minta teman-teman yang ada di wilayah-wilayah untuk segera mengajukan diri menjadi pengurus. Seperti Bang Ali, ya tinggal cari siapa ketuanya, siapa wakil, bendahara, sekretaris, dan juga pembina dan penasehat. Kalau misalnya nanti sudah klop semuanya, sudah melakukan rapat pertemuan seia sekata, kemudian bisa berjalan bersama, laporkan ke kami di pusat, segera kami akan turunkan SK. Sederhana kok itu ya. Kenapa API ini perlu dibentuk? Karena kita lihat ya betapa kemudian mudahnya umat Islam itu dimurtadkan, dan banyak hal lagi seperti keadaan di mana teman-teman kita ada yang menjadi korban hamilisa, dan banyak juga yang kemudian korban seperti yang diceritakan Bang Ali. Ada pendeta yang sama sekali dia tidak mau diskusi dengan Bang Zuma. Sekencang apapun saya ngajak beliau di Komalnya minta dinaikkan, itu tidak pernah dinaikkan. Karena misionaris-misionaris ini dengan adanya API, mereka merasa terganggu. Mereka tidak nyaman lagi melancarkan aksi-aksi pemurtadan. Nah, karena itulah kemudian kalau di seluruh wilayah Indonesia ada pengurus API, maka pergerakan manusia-manusia yang menyesatkan ini itu akan semakin sulit untuk bergerak. Tapi kalau kita umat Islam memandang api yang ada sekarang sudah cukup, ya aku rasa pemurtadan ini akan tetap berjalan di mana-mana. Kalau mereka tampil seperti umat Islam, bahkan kita lihat sendiri semalam saya sudah menampilkan mereka ada yang menerbitkan kitab mereka dengan penyebutan Al-Injil, dan itu penipuan kan, Al-Injil. Mana ada yang kayak gitu-gitu, itu mau muntah aku dengar ketika dikatakan Al-Injil, apa nggak nyambungnya ya. Terus kemudian mereka membuat Bible dengan sebutan Al-Injil, lalu isinya itu pakai bahasa Arab. Nah, ini semakin menyamakan dengan Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memurtadkan. Nah, kalau kita tinggal diam, merasa diri kita ini aman-aman saja, ya saya rasa itu adalah langkah yang salah, langkah yang keliru. Oleh karena itulah kemudian teman-teman, sahabat-sahabat di setiap provinsi, di setiap kabupaten atau kecamatan, mari bikin segera
Kayak di Danau Toba, bikin segera api di sana. Samosir, bikin api di sana. Mana lagi? Manado, Ambon, Ternate, ya Papua. Kenapa? Kenapa sulit kali kemudian untuk membentuk pengurus-pengurus di wilayah? Misalnya saya ada di Papua, saya merasa bisa menunjuk, ada teman saya yang bisa jadi pembina, ada teman saya bisa menjadi penasehat, ada yang bisa menjadi ketua. Ya sudah, ketemu, ajak mereka, kita bergabung di API. Gak ada yang sulit, tinggal kita kasih SK. Habis itu jalankan program jangka panjang, jangka pendek dari Apologet Islam Indonesia. Karena Apologet Islam Indonesia itu tidak hanya ruang lingkup sosmed saja, tapi offline juga. Saya yang ada di Mamuju, saya yang ada di Palu, saya ada di Manado. Jangan tinggal diam. Jangan menunggu ada apa-apa, baru kemudian kepanasan, cari perlindungan, bla bla dan seterusnya. Karena api ini sangat dibutuhkan oleh umat. Sangat dibutuhkan oleh umat. Ketika ada sesuatu terjadi, ya kita bisa konsolidasi seluruh Indonesia. Misalnya ada kejadian di Sumatera, itu langsung bisa diketahui. Karena teman-teman yang ada di wilayah-wilayah, baik itu di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, itu akan masuk semua di grup pusat. Jadi satu informasi dari wilayah itu akan terbaca semua provinsi apa yang terjadi di Indonesia ini, supaya negara kita ini bisa kemudian dengan cepat diamankan ketika ada masalah. Jangan cuma jadi penyimak saja, jadi penonton, jadi penyimak, padahal punya potensi untuk menjadi pengurus, ya, punya kewenangan untuk menjadi pengurus, punya ilmu untuk jadi pengurus. Oleh karena itulah kemudian ya saya menghimbau kepada saudara-saudara, ayo mari kita gabung di API supaya setiap wilayah itu bisa kemudian ada perwakilan apologet Islam di sana. Karena misionaris ini kencang kali. Misionaris ini tidak main-main, mereka betul-betul totalitas. Dari pelosok ke pelosok, dari hutan ke hutan mereka berjalan. Nah, apesnya mereka datang tampil dengan menggunakan aksesoris-aksesoris Islam. Andaikan dia datang membawa teos, ya, membawa biblos, ya kemungkinan orang awam pun bisa tahu. Tapi ini teman-teman, penampilan mereka, kalau di tengah-tengah para ulama berkumpul, mereka hadir, kita tidak bisa bedakan mana ulama, mana misionaris. Saking hebatnya mereka itu. Ini di tengah-tengah ulama aja susah untuk kita lihat, karena mereka menyerupakan diri mereka dengan umat Islam. Apatah lagi kalau di tengah-tengah perkampungan yang jauh dari kota, yang misalnya tidak ada internet, dia tampil kemudian dengan tampilan Islam seperti itu, belum lagi dibawa Bible dalam bahasa Arab. Parah itu, parah. Lalu apakah kita ingin membiarkan ya cara-cara tipu muslihat seperti itu? Ke-Islam-Islaman, tampil seperti ustadz. Kita ingin membiarkan? Tentu tidak, bukan? Maka karena itulah ayo mari teman-teman. Aceh ini kan provinsi luas kan ya. Ada berapa kabupaten di Aceh ini? Masa Aceh kan sekarang jadi zona merah juga. Zona merah dalam arti kata apa? Zona merah tempat gencarnya aksi-aksi pemurtadan. Jadi kita berharap kalau bisa ada berapa kabupaten di Aceh segera bentuk perwakilan apologet Islam di sana. Kita organisasi resmi, kita bukan organisasi rasis, bukan organisasi teroris, bukan. Kita resmi dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Islam di Nusantara ini demi untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Itu. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada siapapun teman-teman yang merasa dirinya bisa jadi pengurus, yang ada di provinsi, yang ada di kecamatan, ada di kabupaten, silakan menghubungi salah satu dari
pengurus pusat. Berorganisasi itu bagus, ya. Kita berjamaah, menyelesaikan masalah bersama, kemudian berbagi, menjalin silaturahmi, itu indah sekali. Jadi teman-teman yang ada di Aceh, silakan menghubungi Bang Egoi, ya DM beliau, Bang, kita Aceh nih gimana. Nah nanti misalnya ada di kabupaten mana gitu ya kan. Nah kita bentuk di situ, kabupaten ini bentuk di sana. Jadi setiap ada hal-hal yang ingin merusak kemudian tatanan ukhuwah Islamiyah dan juga hubungan antaragama, segera kemudian API mengambil langkah untuk mendamaikan atau mencari solusi bagaimana caranya supaya tidak terjadi kisru di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Saya rasa mungkin ada tambahan dari teman-teman, Bang Handi atau Bang Bejo atau yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Bang Zuma, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya satu kekhawatiran ini Ustadz. Karena Bang yang Zuma. terjadi, saya dari Gorontalo Ustadz, Gorontalo. Ini saya lihat di media sosial itu yang terjadi bahwa ada pemurtadan yang dilakukan oleh misionaris itu, dia menyerangnya anak-anak. Ketika anak-anak kecil yang masih SD itu diiming-imingi kayak sekolah minggu, terus setelah masuk di sekolah minggu tersebut terus diiming-imingi hadiah. Otomatis anak-anak itu yang masuk di sekolah minggu akan mengajak kawan-kawannya. Sementara konteks di dalam sekolah minggu itu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen tersebut. Makanya kira-kira dari API ini untuk apa ya? Untuk cara untuk menghindari seperti itu, kira-kira gimana dari API ini? Iya, Gimana, Ustaz? salah satu solusi itu tadi, kita bentuk perwakilan di setiap wilayah, di setiap kabupaten, di setiap daerah. Habis itu nanti kita sosialisasi ya pembelajaran perbandingan agama kepada anak-anak TPA, anak SD, SMP, SMA, dan juga anak TK. Anak TPA ini yang khususnya, karena itu menjadi incaran. Termasuk tempat kemarin saya kajian bawa materi yang di Cibubur. Di sana mereka sampai bikin odong-odong. Tahu odong-odong kan, yang sepeda-sepeda yang ada musiknya itu kan? Iya, iya. Itu Iya, Ustaz. mereka gratiskan di lapangan, gratiskan. Jadi anak-anak kecil itu berkumpul karena memang senang yang kayak gitu-begitu. Tapi lama-lama musiknya dirubah menjadi lagu rohani. Sehingga anak-anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu memorinya boleh saya katakan ternodai dengan nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Akhirnya anak-anak ini mereka berharap begitu besar anak ini bertumbuh dengan lagu-lagu yang seperti itu. Nah, kalau sudah masuk suntikan kayak begini itu mudah untuk dipengaruhi. Jadi ditanamkan anak-anak kita ini lagu-lagu rohani mereka supaya lebih mudah kemudian ke depannya dimurtadkan gitu loh. Nah, ini kalau tidak kita ambil tindakan segera untuk mengantisipasi hal ini bahaya. Karena mereka memang programnya bagaimana ceritanya mereka harus kemudian melakukan satu gerakan yang pada intinya ya murtad. Intinya murtad. Nah itu dia. Bahkan kita lihat sendiri kan seorang pendeta dari pesantren kemudian menggunakan kopiah masuk ke pesantren-pesantren. Tujuannya apa coba itu? Kita mau diam. Kalau mereka sudah masuk ke pesantren dengan menggunakan cara-cara tipu-tipu kayak begitu, nah ini bahaya, ini ancaman. Dan kalau dibiarkan, maka akan terjadi kisru ketika nanti belakangan ketahuan.
Wah, ternyata mereka seringkali masuk ke pondok pesantren, ya, nyamar-nyamar sebagai Islam. Nah, ini kalau sudah ketahuan oleh umat Islam, bisa celaka nanti. Negara ini bisa terancam kacau. Kalau banyak di antara mereka yang menggunakan cara-cara licik di dalam mencari pengikut. Kalau kita dari umat Islam tidak ada. Jangankan masuk ke sekolah mereka nyamar-nyamar sebagai Kristen. Kita masuk ke gereja saja nggak ada. Pura-pura jadi Kristen nggak ada. Tapi kalau mereka pura-pura menjadi Islam. Tampilannya tampilan Islam. Bibelnya tampilan Islam. Apa tujuannya? Itu tadi. Untuk memurtadkan umat Islam. Maka solusinya ya kita bikinlah API ini supaya teman-teman yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten, kecamatan untuk membentuk kekuatan anti pemurtadan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti dari masjid ke masjid kita akan kajian. Ya, kita akan kajian, kita kasih materi, kita kasih kurikulum untuk menanamkan akidah kepada generasi kita agar mengetahui bahwa ini Islam. Ini hanya pura-pura jadi Islam. Ini ustadz, ini hanya pura-pura jadi ustadz. Ini Al-Quran, kalau yang ini pura-pura jadi Al-Quran. Kita ajarkan memang, supaya mereka ini tidak mudah terkecoh oleh yang palsu-palsu. Begitu Bang. Ya, makasih Ustadz. Ya. Sangat mencerahkan. Insyaallah ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Karena di medsos itu sangat viral itu videonya anak kecil. Ada berapa orang itu sampai dimurtadkan secara ya yang tidak masuk akal sih. Iya, ya makasih iya. penjelasannya Ustadz. Iya, cara-cara mereka ini memang kalau dibiarkan bisa memicu pertikaian. Bisa memicu pertikaian. Karena mereka main api dengan cara-cara yang licik, tampilannya Islam. Kitabnya yang mereka anggap suci ke-Islam-Islaman. Ya, ucapan-ucapannya juga ke-Islam-Islaman. Nyembah Yesus tapi barakallah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi itu semua dipakai untuk nipu. Tidak diimani tapi dipakai menipu. Tampilan tidak benar-benar sesuai dengan hati tapi hanya dipakai menipu. Dan ini masalah. Kalau ada sebuah agama tapi disebarkan dengan cara menipu, mengelabui orang, itu sudah tidak beres agama itu. Agama itu nggak beres. Cari pengikut dengan cara-cara tipu muslihat itu bukan ajaran yang betul. Ya. Bukan ajaran yang betul. Jadi kalau dikatakan mana mungkin anak kecil itu murtad, memang nggak murtad pada saat itu, tetapi ditanamkan satu konsep di benak mereka, di hati mereka, di kalbu mereka untuk dekat kepada pengajaran-pengajaran di luar daripada agamanya sendiri. Nah, dengan demikian lebih mudah dilucuti akidahnya, lebih mudah kemudian didekati hatinya. Itu maksudnya, itu tujuannya itu seperti itu. Karena cara kerja iblis memang begitu, membisikkan. Iblis itu membisikkan, membisik kalau itu iblis cara kerjanya. Nah ini yang teman-teman harus sadari. Umat Islam harus menjaga akidah dari sejak dini. Anak-anak ini kita halau mereka, kita jaga mereka dari gerakan-gerakan pemurtadan. Seperti itu Bang. Bang Handi, ini asli Bang Handi. Gimana? Sorry saya di belakang tadi. Bang Andi ketiduran kayaknya. Enggak, Beliau sibuk. saya biasanya ketiduran di bangunan. Ketiduran kayak Bang Arif semalam. Komalnya sampai kacau gitu. Bukan komal tapi kacau ya. Tapi gini loh Bang Jema, mereka ini mengatakan orang-orang lah bahwa keadilan apologet Islam Indonesia itu katanya merusak Islam itu sendiri. Ini pendapat yang perlu diapresiasi dengan jempol kaki. Gitu. Karena mereka nggak ngerti anggaran dasar kita, anggaran rumah tangganya apa. Terus emang kelakuan apologet Islam Indonesia ada yang bejat, ada yang keliru dalam menjawab pertanyaan Kristen. Terus keberadaan kita, ada saudara-saudara kita pernah murtad balik lagi. Ada yang tadinya ragu-ragu kembali memeluk Islam.
Orang yang protes begini, kira-kira dia udah pernah membela keluarganya ya dari pemurtadan. Terus dia udah pernah syahadatkan orang gak sih? Jadi kadang-kadang teman-teman orang yang suka kritik itu hati-hati. Hati-hati orang yang suka kritik, karena orang yang kayak begini biasanya tidak ada apa-apanya. Ya itu sih pendapat sementara, teman-teman. Lanjut dulu, saya benar-benar ada tamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Batu. Gini Bang, gimana kalau kira-kira kita melihat salah misionaris dan tertangkap tangan, apakah mereka itu bisa diadili atau dibawa langsung ke kantor polisi Bang? Bisa. Jangan diadili, bawa ke kantor polisi, laporkan. Dilaporkan Bang, laporkan boleh. Mengajarkan orang yang sudah punya agama untuk masuk ke agamanya itu melanggar hukum. Orang sudah punya agama kok mau diajarin lagi, diajak lagi masuk ke agamanya. Ya, termasuk mereka yang mengajak anak-anak kecil untuk menyanyikan lagu-lagu Yesus, padahal sudah tahu anak-anak ini adalah anak Islam. Itu melanggar. Sudah tahu anak ini Islam, bapaknya Islam, mamanya Islam, diajari lagu-lagu rohani Kristen. Itu melanggar hukum itu. Itu tidak boleh. Lagi di mana Bang Juma musiknya? Bukan di saya Bang. Di mana tuh musik? Ada musik dengaran. Bagaimana Itu informasinya Bang teman kita ya? Bang Agoyamang ini namanya Bang Ali Agusman itu Bang Juma. Iya. Kalau informasi yang di Samosir gimana? Kemarin itu kita sudah masuk, pada awalnya itu sudah pembicaraan berdamai. Udah fix Dari- udah damai gitu, udah fix damai. Udah fix damai itu ketika Gitu, udah fix damai. ya Noise. saya doubling ini kayaknya. Cak Nadia tahu dia. Lanjut Nadia. Saya doubling ini. Oh iya. Bang Bejo aja, Bang Bejo. Saya kayaknya yang doubling ini. Jadi yang di Samosir itu Bang Juma kemarin itu Iya. kan pas kita di Polres Samosir itu udah fix, si suaminya itu udah bilang ya oke, sama apa ya, ada pemberdayaan perempuan ya, dari Kabupaten Samosir gitu kan, ada dari tim pemberdayaan perempuan, bilang gini, anaknya sudah sama kami gitu loh, ini anaknya kita udah ini, maksudnya si orang pemberdayaan perempuan itu, alangkah baiknya pamitan gitu loh ya, pamitan gitu. Sedangkan kita nggak ada negatif thinking lagi itu Bang Juma, nggak ada negatif thinking lagi sama si suaminya itu, karena udah kelihatan baik. Saya sendiri nggak percaya kalau itu tanda kutip nggak bagus sama istrinya gitu, nggak ada perasaan seperti itu. Jadi kami nggak ada negatif thinking lagi. Jadi kami pergi itu udah jam 12 malam ya, jam 12 malam itu kami pergi ke daerah itu, perjalanan ada 1 jam dengan terjalnya jalan gitu loh. Saya aja orang Samosir belum pernah melihat jalan separah itu gitu. Ternyata masih ada di Samosir yang seperti itu gitu. Nah, udah nyampe kami di sana itu hampir jam 1 lebih itu, jam 1 malam lebih nyampe di tempat gitu ya. Kami langsung disambut orang itu keluarga besarnya, posisi semua mabok.
belum tua semua gitu ya. Jadi omongannya udah ngaco gitu loh. Sedangkan tujuan kita ke situ kan ngantarkan si anak ini untuk pamitan gitu sama keluarga itu gitu loh ya kan. Nyata-nyatanya nyampe di situ si suami yang tadi saya pribadi ya, yang tadi saya lihat pas di Polres itu baik banget gitu ya. Berubah kayak itu berubahnya itu 2000 derajat lebih itu. Itu yang tadinya itu benar-benar the real ular bludak itulah baru saya lihat. Jahat banget ke istrinya, dibentakin istrinya. Dia nggak, padahal saya udah tahu dia saya. Padahal dia tahu saya bahasa Batak, dia tahu kalau saya itu ngerti bahasa Batak gitu. Tapi habis anak itu dimaki pakai bahasa Batak, dimaki, dicaci, disekap, diapain segala macam sampai anak itu nangis gitu mau minta balik. Tapi apa, semua keluarganya bilang ini anakmu gimana, ini anakmu gimana, ini anakmu gimana. Itu sampai anaknya aja dalam keadaan sakit, demam itu hampir 40 derajat Celcius itu. Ini anakmu gimana, ini wow rame banget lah kayak gitu. Udah mamanya si perempuan itu pun udah sampai bergetar, yang namanya seorang ibu ya, bergetar mata, bergetar pipi, sampai mulut bergetar, air mata itu datang berhamburan, nggak tahu lagi datangnya seperti apa, sedih. Alhasil ngajak gelut gitu loh Bang Juma. Untung gitu. Bang Bejo itu udah kayak gimana gitu, ngajak gelut itu udah hampir setengah 2 mau berantem gara-gara itu. Kalau kalian bawa begini loh, kami kan Bang Saipul kan ketua API ya bilang gini loh, kita kan janji ke sini mau ngapain gitu loh, kita janji ke sini mau ngapain, kan mau pamitan gitu, mau pamitan kita kan katanya gitu. Iya mau pamitan, tapi kok kayak gini kenyataannya gitu. Alhasil datang Bang Saipul, udah fix, udah nggak apa-apa, kami pulang sekarang. Ini udah hampir jam 2 malam, udah jam 2 pagi, kami pulang gitu ya kan. Ya udah kita langsung ke tadinya kan udah dicabut itu, udah dicabut laporan udah dicabut. Cuma pintar Pak polisi itu, ada margasi homing lah itu ya kan. Saya nggak percaya sama anak itu katanya gitu. Makanya belum ditandatangani kayak gitu. Balik lagi kami ke Polres Samosir, bilang kalau anaknya kayak gini gitu. Kayak gitu. Udah itu nelpon lagi anaknya. Ibu tolong cabut itu. Tolong cabut tolong cabut tuntutannya gitu. Datang Bang Saipul. Bukan dicabut lagi, ditambah delik pidananya kayak gitu, ditambah. Di situ ada pemurtatan, penganiayaan, penyengkapan segala macam gitu sama itu. Nangis lah dia. Ya udah nggak usah dengerin, kita balik ke Medan. Beres itu semua ya, kita balik ke Medan gitu. Jadi gini Mbak, izin Mbak Jawa. Jadi Ya, waktu silakan. malam itu kan saya telepon Pak Saipul, hati-hati dengan yang kembali. Iya. Untuk pamit, biasanya orang yang sering makan babi dan keluar mulutnya babi, sering mabuk, biasanya itu kalau melihat baju coklat itu pasti mereka baik-baik saja. Tapi kalau nanti sampai di rumahnya, saya yakin mereka pasti berubah pikiran. Kata Pak Saipul, kita udah ditemenin sama PPA. Ya saya bilang pertimbangkan lagi lah. Tapi saya juga gak bisa melarang. Nah ini tujuannya kan baik untuk pamit. Akhirnya kan terjadi begitu. Terus kemudian kalau ada lagi telepon tolong cabut, itu pasti anaknya itu pasti dibawa tekanan Bu. Anak ini labil. Kadang kalau nelpon baik mau pulang, kadang nelpon bawa tekanan. Pertanyaan sekarang nih tim API Sumut itu, apakah setelah itu nggak balik ke Polres lagi untuk memberitahu yang sebenarnya? Apa tanggapan Polres? Itu Bu Nadia, silakan. Kami balik ke Polres. Sama Bang Bejo. Ya, malam itu juga kami balik ke Polres, ketemu lagi dengan yang serse, pemeriksa, tapi di SPKT, di ruang SPKT, nggak di ruang PPA lagi.
Di situ kita ceritakan kronologis yang awal, balik lagi karena mereka memang sebenarnya kan hanya tahu LP untuk KDRT ya. Kita jelaskan lebih detail dari awal kepada mereka, karena kan sebenarnya itu anak tersebut, laki-laki tersebut berbohong di Polres. Jadi orang Polres pun marah. Kan dia sudah berjanji di situ untuk berdamai kan, untuk mengizinkan, hanya mau pamitan gitu. Tapi karena itu kondisi sudah tengah malam, kami diminta balik besoknya jam 10 untuk diambil keterangan. Besoknya kami balik lagi jam 10 kita ke situ. Jadi kasih keterangan dari awal, kronologis awalnya. Saya ngobrol dengan kanitnya Pak Siombing itu. Nah, di situ kita minta dari Polres untuk proses secara tindakan pressing, dan dijanjikan memang hari Rabu nanti karena mereka punya banyak rencana untuk proses hukum di wilayah itu ya. Jadi Rabu baru bisa ke lokasi dengan personil nanti gitu. Oke. Jadi nanti proses kedepannya Bang Andi dijanjikan oleh Polres dari Serse akan follow up ke Sumut. Jadi bukan kita ke sana lagi, karena saya minta untuk diprosesnya nanti di Polda, karena pemeriksaan apa semua kan sebenarnya memang lengkapnya di Medan, karena banyak fasilitas yang dibutuhkan di Medan juga gitu. Nah, nanti kita hubungan via telepon progresnya bagaimana hari Rabu gitu ya. Setelah itu antara mereka bawa atau kita jemput di tengah di Parapat atau bagaimana nanti kita sepakati lagi. Tapi saya minta itu Polres yang kawal ke Sumut langsung, dan dia sepakat dengan itu sebenarnya, lebih sepakat dibawa ke Sumut gitu. Maksudnya gini Pak Bejo, jadi sepulang dari itu artinya kan orang di sana itu mengingkari mediasi kan gitu, terus kemudian balik ke Polsek, ke Polres. Tanggapan Polres itu kenapa nggak tindak lanjuti hari itu juga mengambil anaknya itu? Apa pertimbangannya apa Pak Bojo? Isi LP di awal itu kan kita KDRT ya. Jadi usia sang anak itu dewasa gitu. Walaupun kita bawa ibunya, persetujuan si anak yang dibutuhkan, masalahnya si anak itu berubah karena pressing dari keluarga. Jadi pernyataan secara pribadi dia itu menyatakan untuk tetap tinggal, udah berubah malam tuh gitu, karena takut dia kan anaknya di situ. Jadi ada tekanan lah terhadap dia dengan mungkin anaknya dijadikan sebagai ini ya, sanderanya gitu kira-kira. Tapi Polres sudah paham tentang ini. Cuman untuk tidak hukum mereka juga kan harus waspada. Jangan sampai mereka malah terimbas dengan menyalahi prosedur juga kan gitu. Kita harus hargai juga itu. Makanya dilakukan pemeriksaan besoknya, keterangan dari kita lengkapnya supaya mereka itu bisa lebih jelas lah untuk bertindaknya. Karena sebelumnya kalau di LP kan hanya satu, mereka hanya baca pasal ya, hanya keterangan yang sedikit ya, nggak banyak. Kalau di laporan polisi kan selalu begitu kan, yang di Poldanya nggak terlalu detail. Sementara yang kita lihat setelah melihat proses yang terjadi di sana, kita kan harus ungkapkan lebih luas ya, lebih lengkap gitu. Nah setelah lengkap ini mereka menjanjikan itu nanti membantu proses kontak ke Sumut, dan mereka akan membantu karena orang Polresnya alhamdulillah berpihak kepada kita, Polsek juga berpihak kepada kita, karena kami lakukan pendekatan sejak awal memang ya. Jadi Pak, kesimpulannya adalah tadinya tidak ada menempuh jalur hukum, mediasi, dijemput baik-baik, tapi dia sendiri melanggar itu. Akhirnya diambil kesepakatan oleh hakim api untuk melaporkan pidananya. Ya. Kemudian pidananya ini Polres akan mengalihkan ke Polda Sumut. Ya. Karena di sana keterbatasan dan seterusnya, jadi diambil alih oleh Polda kan gitu ya? Iya, kita minta. Oke, makasih. Kira-kira gitu. Ya. Hari apa katanya tindak lanjutnya secepatnya apa? Info dijanjikan hari Rabu
Nanti kita pun, karena kita punya nomor mereka juga, kita bisa hubungi, kita kontak. Kalau mereka belum hubungi dari pagi, mungkin kita kontak duluan, nanti tanyakan progres. Tapi dia janjikan sih dia yang menghubungi kita. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke, kalau sudah begitu. Kebetulan nanti hari Rabu kami juga memang ada di Polda, Bang Andi. Ada yang diurus di Polda. Jadi sekalian nanti kalau ada apapun progresnya, kita kontak dengan yang orang di Polda yang kemarin. Gitu. Bang Riki Dillon, besok aku hubungin pagi ya. Aku ada yang perlu dibicarakan bentar. Boleh ya? Oke, biasa telepon aja. Oke. Ayo. Besok aku hubungi. Oke. Oke. Ya, ini ada Coki juga kemarin yang ikut nih. Ada yang ditambahkan lagi, Cok? Ya, Coki Mungkin ada yang kurang. Ya. Ini drivernya nih kemarin nih. Kayaknya udah cukup sih bang. Tinggal kita kan menunggu mediasi kayak mana cara reskrimnya menangani si Nada ya. Benar nggak bisa, nanti kita tinggal menunggu di Medan aja seperti omongannya. Kalau si Nada itu bakalan diantar ke kita gitu. Jadi nggak capek-capek kita yang ngambil lagi ke sana kan. Sebenarnya memang kalau saya nilai sih prosesnya memang harusnya begitu ya. Kita udah ke Polsek ya, progres dari awal. Setelah itu kita udah bawa orang Polsek. Polsek seharusnya juga memang udah info ke Polres. Walaupun kita lapornya ke Polda Sumut, tapi progres itu harusnya ada di sana sejak awal gitu ya. Dan sersenya juga saya umbing kemarin, dia sempat heran kenapa Polsek nggak info ke dia nggak tahu gitu. Mungkin dia lapornya ke Kapolres, kita nggak tahu juga kan. Mungkin nggak info ke serse. Tapi saya udah info ke dia, nanti dia akan hubungi yang Polsek juga. Ini selain untuk tindakan secara hukumnya, juga untuk kita minta sebenarnya pemantauan agar anak ini dijaga lah ya, dipantau, terjaga kondisinya bagaimana itu supaya bisa baik-baik saja, bisa mereka mungkin bisa dapat lebih banyak informasi untuk secara hukumnya ataupun ya keselamatan yang bisa dikawal ya. Di antaranya itu yang udah kita lakukan. Dan yang pasti satu lagi, Bang Bejo, anak itu butuh kayak apa ya, penanganan mental. Karena mentalnya itu udah parah banget, udah kadang linglung, mata kosong, kadang nyengir-nyengir, ketawa sendiri. Pokoknya kasihan banget. Ya justru itu kemarin yang dijadikan bahan pembicaraan dengan reskrim kan, karena mereka juga paham, mereka kan orang-orang yang belajar tentang psikologis, kesehatan jiwa itu mereka pelajari, dasarnya ada tuh kalau intel. Maka mereka tahu itu sebenarnya, tapi untuk tindakan hukumnya mereka harus berhati-hati gitu, menjaga-jaga. Selain itu wilayah adat Bataknya, wilayah pemantauan, tapi kan tetap aja hukum yang berlaku kan gitu. Mereka harus hati-hati dengan yang ada di dalam hukum yang membatasi kepolisian itu. Ya mudah-mudahan nanti dari Polda kita bisa pressing juga, di sana juga Polresnya bisa pressing ke lokasi. Ya untuk detailnya mungkin kita nggak usah jabarkan terlalu jauh karena yang mantau mungkin ada di sana. Nggak enak buat isunya. Oh, Komal kita mungkin ada yang dari lokasi itu, ya? Ya ini, yang banyak yang mantau. Bagus juga secara intern kita bicarakan nanti. Ya itu yang perlu diketahui aja, kalaupun dari orang-orang wilayah Samosir ya, kami tidak mau bertindak secara di luar adat ataupun budaya, apalagi hukum negara, gitu ya. Kami sudah lakukan prosedur. Kalau memang kalian orang Samosir yang mendengarkan ini punya jiwa nasionalis, punya jiwa kemanusiaan, ya tunjukkan kalian orang yang punya harga adab dalam budaya Batak itu yang bisa dinilai baik di Nusantara ini. Jangan sampai mengotori ya nama orang suku Batak Sumatera Utara. Kami tidak berniat memperburuk itu ya. Oknum yang berlaku di sana kami usahakan secara kekeluargaan, adat budaya,
Tapi mereka tidak mampu menunjukkan itu, maka kami lakukan tindakan hukum. Kalau tidak maklum ya masalah kalian, berarti bukan kami. Itu aja dari saya. Jadi murni yang terjadi ini adalah hamilisasi ya, tadinya awalnya ya. Ya, info memang yang harus kita sampaikan sekarang ini, realitanya begitu. Anak ini dipengaruhi dengan caranya bagaimana ya, kelihayan, karena lebih dewasa laki-lakinya kan, mungkin berpengalaman, kita nggak tahu. Yang jelas dia terpengaruh, mempercayai, akibatnya diperdaya, dihamili, dibawa keluar dari rumahnya tanpa izin orang tuanya, sempat dibawa tarik setelah melahirkan anak, sempat anaknya dibawa ke rumah ditarik karena katanya kondisinya memprihatinkan ya. Jadi dibawa sama sang ibu dari Nada, tapi berapa lama diambil lagi, dibawa lagi ya, dibawa ke sana lagi, dan setelah itu dibawa ke Sumatera Utara. Itu anak dan ibunya sempat ditinggal di Kuala Namu ya, nggak ada kawan, nggak ada apa, bingung. Ada yang menolong itu, untungnya menghubungi ke keluarga sehingga dijemput, dibawa ke Jadi gini nih, Samosir. izin Pak Bejo biar cepat gitu loh jawabannya Bang atas pertanyaan Baju Pak. 6 bulan atau 7 bulan yang lalu itu saya dihubungi oleh ibunya. Terus dia ngomong gini, Bang Andi aku mau minta tolong. Ada apa Bu? Anak saya itu pergi bersama laki-laki yang tidak saya kenal. Tolong ceritain Bu ya, kisahkanlah begitu, berkenalan baik-baik, terus dibawa dinikahi, ya hamil seperti itu. Kemudian lama-kelamaan anak ini sudah tidak mau lagi ketemu sama ibunya. Dibawalah kabur ke kampung dia dengan alasan untuk ikuti acara adat di sana. Sampai di sana ya nggak boleh pulang lagi. Beberapa bulan kemudian gitu ya, ibunya cerita begitu. Saya nggak percaya dulu tadinya. Anak ibu posisi di mana? Di Samosir. Bisa nggak minta nomornya ibu? Aku dikasih lah nomornya si Nada. Saya hubungin lah dia. Pertama saya hubungi dia galak banget. Siapa Anda? Saya keluarga ibu atau saya penasihat hukum ibu Anda. Ibu Anda minta bantuan kepada saya. Saya tidak punya ibu lagi, gitu kan? Ya, itu pertamanya. Terus saya ngomong terus, loh nggak bisa begitu. Yang namanya ibu nggak ada bekas ibu, gitu loh. Masih galak-galak pertama Banyu. Saya tutup lah. Lama-kelamaan saya hubungi lagi. Apa kabar? Baik. Lama-lama lembut, akhirnya minta tolong. Karena sudah mau minta tolong, saya alihkan ke Pak Saiful. Saya kasihlah nomor ibu ini, ibunya ke Pak Saiful. Alhamdulillah Pak Saiful menindaklanjuti itu. Ya terakhir saya hubungi Nada itu masih dikasih sama saya. Terakhir ngomongnya begini nih. Kira-kira saya bisa kabur gak ya? Kira-kira saya bisa kabur gak Kak? Saya bilang, saya langsung kasih nomornya Pak Saiful, hubungi ini aja. Gak boleh banyak kabur-kaburan. Gitu. Terakhir saya bicara sama dia. 2-3 hari yang lalu. Kalau gak salah itu dia WA saya. Itu kira-kira kisahnya Bang Joma. Iya, sadis juga cerita ini ya. Sampai segitunya kelakuannya. Nah ini oknum yang ya karena mungkin tak ada sengaja, bukan terstruktur. Tapi kalau yang misionaris itu teman-teman, ya memang mereka sengaja kemudian untuk melanggar keputusan bersama. Keputusan bersama menteri itu nomor 1 ya. Nomor 1 tahun 1979 di pasal 4. Memang mereka sengaja. Makanya hati-hati kita. Anak-anak kita ini harus benar-benar kita ajari mereka untuk waspada. Karena kasihan kalau sudah kayak begini keadaannya. Siapa yang mau disesalikan coba?
Faktor ekonomi kah? Faktor pendidikan Islamnya kurang kah? Perhatian orang tua yang kurang atau faktor lingkungan? Jadi 4 aspek ini yang menjadi unsur penguat sehingga anak-anak kita itu mudah kemudian terpedaya. Oleh karena itu, api dibentuk untuk menghalau gerakan pemurtadan terjadi. Nah, sehingga sekali lagi saya menghimbau teman-teman yang ada di daerah untuk segera kemudian melaporkan ke API Pusat agar membentuk pengurus di wilayah-wilayah sehingga hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir. Begitu ya teman-teman sekalian. Ya mungkin mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Faktanya gini Bang Juma, ibu ini kan merasa memang agak lemah ya, baik dari mengenai pendidikan, SDM gitu, karena ya mereka sudah tidak ada lagi yang melindungi dalam keluarga, hanya ibu dan anak saja, anak satu-satunya itu gitu. Bapaknya kan sudah, saya nggak nanya terlalu jauh ya, yang jelas dia Bapaknya meninggal Iya. di pas Ya. meninggal itu pas sinadanya dibawa kabur itu. Jadi tadinya penyakit kanker paru, semakin parah parunya itu ya mikirin anaknya itu gitu. Ya itu dia. Itu dia. Berat memang perjuangan ibu ini. Ya, jadi kondisi terakhir ini mental ibu dan mental anak ini dua-duanya jadi terganggu lah ya, parah. Tapi anaknya, karena sang anak ini dibawa ke sana ya, mungkin kita bisa bayangkan seorang yang dari pendidikan pesantren Islam ya, pendidikan bapaknya itu tentara ya, dengan pendidikan yang keras, disiplin ya, disuruh untuk memelihara hewan yang haram, bahkan sempat dikasih daging babi. Ini dia tidak diberitahu itu daging babi sebenarnya. Oh ini bercerita di tempat yang sekarang ya, bukan Iya. bapaknya yang bapaknya Tempat yang senada, sekarang. mertuanya. Ya, di tempat yang sekarang nih, di Samosir. Waktu ketika sampai itu dia tahu kenapa, karena dia sendiri merasa badannya menolak dan kulit tubuhnya itu memang mengalami alergi jadinya ya. Jadi ada gangguan di kulit, dan mungkin itu berlaku 5 tahun yang lalu. Dibawa ke wilayah Tangerang Pamulang itu selama sekitar 2 tahun, baru lahir anaknya 1, baru dibawa ke Sumut. Jadi udah ada sekitar hampir 3 tahunan di Samosir sekarang gitu. Jadi bayangkan 3 tahun dia berada di tempat itu yang jauh dari kondisi yang sama di Tangerang. Itu beda sekali ya, kondisinya sangat buruk di atas gunung. Untuk mencapai ke sana aja medannya itu sulit, jauh dari wilayah yang ramai. Mungkin kalau yang nggak biasa di hutan, tinggal tempat begitu, akan ketakutan itu kalau berdiri di sekitar situ, karena menyeramkan juga ya hutan sekitarnya. Nah, mental seperti ini dengan hidup dengan anjing, dengan babi, harus memberi makan, ini mentalnya rusak. Anak itu betul-betul parah mentalnya. Ditambah dengan ada orang-orang yang di sana yang punya kemampuan secara omongan mungkin, atau kita nggak tahu caranya, membuat mentalnya itu jadi labil. Magic. Jadi ketika kita ajak bicara, dia nanti ngomong bagus, tapi nanti sebentar dia bisa berbalik. Ini yang membuat polisi itu kesulitan, karena keterangan personalnya dewasa dianggap, tapi omongannya berubah-ubah. Ini masalahnya. Berarti sudah kena kejiwaan ya, kelamaan. Udah berapa tahun dia di sana? 3 tahun lebih. Yang saya takutkan itu Bang Juma, memang saya takut anaknya dan ibunya bisa mengalami gangguan jiwa. Itu yang saya sampaikan kepada Polres kemarin. Makanya mereka udah marah, ditipu dengar masalah ini dengan detail jelasnya ya, mereka geram gitu. Cuman masalahnya mereka punya program kerja yang harus dikejar beberapa hari ini. Ini adalah satu lagi Bang Juma, ini yang perlu ditahu juga ini. Jadi dia ini sering nggak dikasih makan, ya kan? Makannya itu kurang.
Jadi anak ini sering puasa Daud, dia bilang, saya puasa Daud katanya gitu. Jadi Puasa Daud 1 hari sekali kak. Ini dia langsung 3 hari loh. tiga hari. 3 hari nggak makan. Nggak makan kata dia. Jadi sering nggak makan gitu. Satu lagi yang saya dengar kemarin itu, kau sudah Kristen, kau sudah Kristen, kau sudah Kristen, kan dibilang gitu. Berbalik fakta dengan isi postingan dia di Pacebook. Jadi di Pacebook itu kebetulan saya berteman sama dia di Pacebook itu. Postingannya itu Islami, dia solawat kayak gitu, dia tentang umpamanya kayak PL gitu, negeri PL yang lagi dia posting yang kayak gituan. Jadi di postingan Pacebook itu dia itu seorang muslimah yang baik, seorang muslimah gitu. Kenyataannya dia di situ katanya ya udah Kristen kayak gitu Bang Juma. Berarti Sedih. memang ada unsur pemaksaan memang kan. Kayak mana ceritanya orang dibawa ke satu tempat, situ tak ada keluarganya, kemudian dilarang pulang, tak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan, lalu yang membawanya beda agama, lalu dihamili, punya anak, disuruh pelihara babi, disuruh pelihara anjing. Ya kayak mana tidak hancur orang tua kalau kayak gitu anaknya. Ini yang terjadi. Saya belum pernah menerima informasi ada di Islam kayak begini. Memualafkan orang dengan cara paksa, dengan cara menghamili. Belum pernah saya temukan berita-berita kayak gini. Bang Juma ada juga. Gini, Ada juga. Bang, Ya. izin Bang. Aku juga mengalaminya sendiri Bang Juma. Tapi nggak mungkin aku ombar di sini ya. Jadi begini Bejo, tentang tadi kamu memang di situ di daerah itu daerah Samosir itu daerah-daerah yang masih di dalam agama Malim. Mereka bercampur itu dengan agama Malim. Jadi mereka mempergunakan ya itu Maaf, di situ nggak ada agama Malim. mistis. Maaf, nggak ada agama Malim di situ, nggak ada agama Malim. Orang Ya, tapi Nggak ada lagi. memang awalnya dulu ada. Jadi mistis itu memang betul Ya, kata Bang Ali. mungkin Ada. masih ada lah literasi apa itu. Sekarang udah nggak ilmu ada, Bang. gendam itu. Ya, masih ada ilmunya Mas. Ya. Memang. Dan Jadi, alhamdulillah kemarin bisa kami tangani kalau itunya Bang Ali. Alhamdulillah kami berdua Ya. dengan Coki bisa tanganin itu kemarin. Gak masalah itunya. Kalau untuk itu bisa. Kalau nggak kami nggak sampai sana Bang. Nggak sampai sana bang. Apalagi di daerah-daerah dusun kayak gitu, ya seharusnya pemabuk tua yang masuk ke pemabuk tua, gitu ya. Oke, ya itu, ya oke lah kita upayakan yang lain. Bagaimana caranya nanti? Aku mengikuti aja dulu. Ya. Itu aja. Mungkin untuk progresnya memang betul mental anak ini yang perlu kita pertimbangkan. Itu yang jadi pertimbangan polisi juga. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari hari Rabu. Ya. Jadi kita pun Ada juga- yang dari Humas Polda Aceh yang ingin bergabung, Bang Bejo. Oh, Nah, internal nanti aja, lah internal. makanya. Internal ya nanti Ya kita makanya aku mau konsultasi dulu. internal Bang. Ya, ya. Ya, oke. Oke. Iya teman-teman, mungkin ini sebagai pelajaran ya, kita semua ya. Bahwa kita harus menjaga baik-baik anak kita. Harus menjaga baik-baik. Artinya tidak cukup hanya kita ajarkan Al-Quran. Tidak cukup hanya kita minta mereka rajin sholat. Tidak cukup dengan kita mengajak mereka menjadi anak yang baik. Tapi memang betul-betul sedang kita butuhkan ya pembelajaran perbandingan agama kepada mereka. Wajib, kurasa wajib. Karena memang Al-Quran mengajarkan itu kan. Supaya kita itu mengetahui tipikal orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Ini yang harus kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sekali lagi saya katakan, tidak cukup hanya diajarin mengaji, tidak cukup hanya diajarin sholat. Mereka harus berapologet. Mereka harus kajian-kajian
mereka harus kemudian diberi bekal tentang materi perbandingan agama. Mereka harus tahu di luar Islam ada agama yang bernama ini yang gencar mencari pengikut, tapi Tuhannya ini, kitabnya ini. Kenali tanda-tandanya. Jadi kalau datang padamu orang yang seperti ini, lari sekencang mungkin. Karena orang kayak begini lebih bahaya daripada setan. Nah ini harus, karena itulah kemudian saya sekali lagi katakan, beberapa saat yang lalu saya katakan bahwa API harus mengeluarkan, menerbitkan buku, ya, materi dasar pembelajaran perbandingan agama, supaya ibu-ibu yang ada di rumah bisa nantinya memiliki buku ini untuk mengajarkan kemudian kepada anak-anak kita untuk membedakan antara Islam dan agama yang sifatnya muncul di tengah-tengah kita, ke-Islam-Islaman. Ilmu apa, materi apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak usia dini agar mereka bisa terhindar dari pemurtadan. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi sebisa mungkin menghindari pacaran yang utamanya jatuh cinta atau suka kepada lawan jenis yang beda agama. Ini harus kita tanamkan, karena banyak sekali termasuk teman saya, sahabat saya, dan juga temannya, sahabatnya Bang Handi, teman jalannya kita, itu curhat bahwa ada anaknya sekarang ini yang lagi-lagi kecantol dengan seorang pria yang beda akidah. Nah ini menyedihkan sekali. Ya, teman kita mengatakan, aku udah ajarin dari kecil ngaji bang, aku udah ngajarin dari kecil ngajarin tauhid, bla bla bla. Tapi cuman dari sisi Islamnya saja. Sementara datang seorang laki-laki Katolik ya, atau Kristen, yang memang dasar agamanya itu diajarkan untuk diajarkan juga kepada orang lain. Maka ketika anaknya bertemu dengan si laki-laki ini, terjalin hubungan. Susah sekarang untuk dipisahkan. Ini kalau sudah kayak begini itu berat. Padahal sudah diajarkan kemudian ngaji, tapi ternyata setan lebih kuat. Ya, oleh karena itulah kemudian kita menghimbau kepada seluruh yang mendengarkan dimanapun berada. Ayo, mari kita buat API di wilayah kita. Nanti setelah dibentuk API, setelah bukunya kemudian selesai, nanti kita akan kirim buku-buku ini kalau sudah selesai ke perwilayah untuk diajarkan di masjid-masjid, supaya anak-anak kita itu tidak mudah dimurtadkan. Saya kira begitu. Ini Komal ini memang jarang ada oten ya? Oh, biasa banyak Bang Juma. Biasa banyak. Biasanya banyak, cuman ini memang sedang gemetar kayaknya. Iya, mungkin sebenarnya apa dia? Selama ini sebelum Gurunda datang di Komal, kita di sini berjibaku melawan noten-noten. Ya, aku termasuk salah satu narasumber utama dibuat sama Bang Kak Nadia di Komal ini, ya. Menghajar noten-noten. Ya, sampai ketakutan Kak Nadia ini. Wah, terlalu keras Bang Agus. Nah, katanya Bang Ali terlalu keras katanya. Karena kok orang-orang Batak yang ada di bawah ini, dulunya nih Komal ini kan hanya Komal untuk tarombo-tarombo atau bersenda gurau, saling berteman, minta pertemanan antara sesama orang Batak gitu. Namun seringkali penghujat-penghujat dari bawah ini, ya, penghujat-penghujat dari bawah ini menyerang si Nadia, itu Nadia. Nah, diserang badale apa segala macam dengan bahasa Batak gitu, ya kan? Sebagai aku orang Batak, ya aku merasa terpanggil. Demikian juga Itonora kemarin. Aku mengenali Komal ini lewat Itonora juga. Itonora sempat singgah di sini. Dia bernarasi panas
OT-nya kejang-kejang semua di bawah. Dan saat orang-orang nggak ada, orang-orang apologet nggak ada, itu diserang nih. Bahkan saat dia hanya live streaming aja, cuman open cam, penghujat dari bawah. Nah, begitu banyak penghujat dari bawah. Kayak di sini. saya udah 1 tahunan, hampir 1 tahunan lah saya dihujat, dimaki, dirasisin, dihujat agama saya pun dihujat, sampai jilbab saya semua dihujat. Jadi kalau semingguan ini saya dihujat habis-habisan gitu ya, dihujat habis-habisan. Buat saya itu kecil kata saya, karena saya mental saya udah terlatih setahunan untuk menghadapi semingguan ini. Yang semingguan ini saya dibilang ditangkap terus Bang Juma, tangkap Nadia katanya. Yang ditangkap itu yang murtadkan orang. Iya betul. Orang sudah punya agama dimurtadkan. Itulah Bang, kan udah mentalnya kan Kak Nadia ini udah bagus kan. Makanya besok mau kami antar ke Polda dia. Udah mulai dia gitu dari kemarin gitu loh Bang Juma. Diskusi sama anak Batak ya kan? Iya kan? Langsung diskusi sama anak Batak dia. Jadi dari kemarin dibilang gini, udah siap kita ke Polda sekarang, udah dari Polres Samosir. Sekarang kita melewati Polda Su, katanya gitu. Ayo katanya gitu. Allahu Akbar. Ini sebenarnya roomnya awalnya ini lintas orang Batak aja Bang Juma. Jadi akraban umat Batak tadinya, tapi karena terus dihujat-hujat, akhirnya kita buat lintas iman juga gitu. Tapi dominannya orang-orang Batak aja di atas karena bahasa Batak biasanya kan. banyak kan berbahasa Batak soalnya. Saya juga jarang naik. Langsung dengan bahasa Batak. Gurunda, kita mainnya dengan bahasa Batak langsung. Karena orang yang di bawah ini banyak orang Batak ini. Ya. Jadi tadi aku juga typing izin Bang Ali. Orang Batak. Ya, oke lanjut. Begini Gurunda. Kalau di kita orang Batak itu termasuk saya sendiri, kalau upaya-upaya untuk mengajak kembali kepada iman yang dulu itu kuat Bang. Apalagi kalau seperti saya ini kan orang Batak. Kalau saya sampai pulang kampung, bawa anak dan istri ke kampung itu, tinggal di sana, pasti upaya-upaya itu dari keluarga, dari ini, ada disodorkan makanan. Termasuk saya juga dulu. Pernah saya menyodorkan kepada sepupu satu kaliku yang menikah sama wanita muslim, dia pulang di kampung, tinggal di rumahnya nenek. Bahkan kita berusaha juga itu, kasih daging babi. Disodorkan itu, betul Bang. Saya sodorkan itu, ini daging daging, saya katakan ini daging, bukan daging babi, bukan daging anjing, bukan. Ini daging kambing. Begitu Bang. Memang itu usaha itu bersegala macam cara. Bahkan saya pribadi, saya diajak pulanglah kau nak. Pulanglah kau nak, bawa anak istrimu. Saya bilang, nggak mungkin saya pulang. Kapan saya pulang, itu resikonya. Dan begitu pun yang dialami pasti saudari kita itu. Karena dia pulang ikut suaminya, tinggal di kampung suaminya, jadi seperti itu. Begitu Bang, karena itu pasti diusahakan itu. Bagaimana dia bisa jadi Kristen. Itu. Karena itu juga yang saya lakukan dulu. Itu mungkin ajaran kasih kali ya. Bagian dari kasih mungkin. Sudah seperti itu memang Bang. Diusahakan bagaimana dia bisa menganut, ikut ke kita gitu. Kita ikut ke dia. Bagian dari sini izin. Bagian dari Lukas 19:27 itu pemaksaannya tuh. Nah, itu dia. Iya. Luar biasa ya. Tapi luar biasa Bang Juma lah, sampai di Samosir juga ya kemarin ya kan. Sempet joget tapi sekali-kali gue tengok ya kan. Sekali. Waduh. masih enakan di tempat saya itu kan Bang Bejo. Ya, nanti kalau datang lagi ke Samosir Bang Juma tempat dia mantap tempatnya Bang. Soalnya itu keren. Oh ya? Keren Ya, nanti kita di bawa Tomo. ke situ ya. Iya. Bawa aja ke Tomo dia.
bukan Tomoknya di Siwatang. Oh sih. Bukit Holbungnya keren, ada si bea-bea di situ, cantik banget semua. Kayak lagi di Kalau kemarin saya di Tomo kan ya. Iya, iya di Tomo. Oh ya. Tomok itu baru sedikit tuh Bang Juma. Kami keliling 2 jam lebih itu keliling Samosir. Bila penting sampai ke Tarutung kita bawa. Sampai ke Salib Kasih. Ya kan? Terus tuh. Kita bawa ke Salib Kasih dia. Tempatnya Bang Blender. Betul kata malbannya itu. Lalu Bang. Ke Salib Kasih ya. Salib Kasih, daerahku juga termasuk rawan, Gurunda. Di daerah kami ini kan memang mayoritas daerahku di tanah kelahiran aku Sibolga. Di sana itu juga rawan sekali itu. Karena kita bersinggungan langsung antara Islam dengan Kristen. Nah itu. Jadi Kalau di tempat banyak. kami mah bagus, toleransinya bagus kalau di tempat kami. Nggak ada kayak gitu-gitu. Iya memang, cuman daerah-daerah baru sini kan, daerah-daerah pendusun, misalnya Sorkam arah dalam gitu ya kan, orang itu ya gitu sudah. Justru aku termasuk salah satu korban, sudah saya bilang, aku adalah korban. Ya, dimana mantan yang pertama itu ya dibawa kabur sama hotel. Astaga. Ya betul, jujur, aku ditinggal anak 3. Anakku lagi istriku lagi mengandung, jadi oten. Allahu Akbar. Ini. Ya sekarang dia tuh di Bukit Lawang itu sekarang. Tahu Tahu lah lokasinya Bukit Bang? Lawang. Tahu lokasi Bang? Biar kita balas. Tahu lokasinya. Kita bawa balik. Baca kalian lah dulu Nggak usah lagi, ini. udah Mayoritas punya Kristen anak di 3. Singapura. Ngapain nih kalau balik lagi sama aku nggak mau lagi aku. Diobok-obok sama balik ke Muslim, gimana balik aku ke mau Muslim. ngobok-obok sama Sir? Orang tuanya aja nggak peduli. Kalau tahu lokasinya, aku suka sih kayak gitu-gitu. Datangi itu. Jujur aku bilang ya, aku ini masih hidup sekarang, tapi surat kematianku udah ada. Masya Allah. Kalau aku mau majukan itu ya bisa. Surat kematian aku udah ada. Aku masih hidup. Kalau nggak bisa nikah sama mereka. Masak. Sabar. Nggak bisa nikah. Nih. Ya nggak apa-apa Jadi- kalau sama aku. Jadi cuman himbauan aja Bang Gema, ini ada saudara kita Kristen yang masuk. gua masuk. Coba mana tahu mau diskusi. Gue masak, selamat malam, Horas. Selamat malam, terima kasih. Nah, Saya sama-sama dimasukkan. itu, sama-sama. Ya silakan mau ngobrol sama Bang Juma, silakan Bang. Silakan itu. Oke, selamat malam. Saya mau tanya, kalau terjemahan kata Tuhan oleh Muslim ke bahasa Inggris apa ya? Maksudnya? Kan Kata- bahasa kata- Inggris kalau kami Kristen Tuhan lah. Ya, terus Terjemahan ke bahasa Inggris apa? Tuhan ya. Kalau Tuhan ya God. Tuhan terjemahan ke bahasa Inggris. Iya. Indonesia. Halo. Iya. Tuhan bahasa Indonesia, terima kasih bahasa Inggrisnya God Bang. Belajar di mana? Halo, kalau terjemahannya bahasa- apa? Terjemahan apa maksudnya? Tuhan Iya. Tuhan bahasa Indonesia Bang, diterima ke bahasa Inggris itu God. God ya, terkunci ya. God ya. Iya Tuhan, karena Tuhan Ya, bahasa God, Indonesia oke. Bang. Tuhan Terjemahan bahasa Indonesia dewa kunci ya. ke bahasa Inggris God juga. Ya betul. Ya Tuhan, artinya bagi Muslim ya. Jadi dewa juga God. Kalau dewa laki-laki God, dewa perempuan God. Biar dulu Bapak Jawaban Juma yang jawab, biarin dulu. Kan terus Udah, masuk berarti- aja langsung ke intinya, Bang. Jadi always way itu God, dewa enggak? Kan? Karena Allah itu nama, bukan gelar. Artinya oke, namanya katakanlah dulu. Kalau misalnya saya analoginya gini. Kalau Jokowi nama, eksistensinya manusia, kan gitu, itu kira-kira gambarannya enggak? Jadi kalau
Elohim itu nama. Dia tuh Ya. God atau dewa? Tuhan, God Allah Subhanahu wa taala. Dewa Subhanahu wa taala. Atau dewa Allah. Kalau dewa tidak cocok karena dewa itu berasal dari kata theos, Iya, karena gini. kecuali bagi kami, akontas gitu loh. jadi kami gini. Kalau Allah yang di Bible bahasa Indonesia itu sama dengan Theos atau Elohim Itu ada Allah di Bible. Nah, ini atau God atau dewa. satu hal yang perlu saudara pahami dan saudara harus cari solusi dari pertanyaan. Kenapa agama Anda itu suka yang palsu-palsu itu dulu? Kenapa Siapa agama bilang Anda palsu? itu suka Siapa bilang yang sifatnya tipuan gitu loh, mengelabui? Itu loh Enggak. yang harus Anda Enggak. selesaikan. Itu kan enggak? asumsi lo. Bukan asumsi, itu jangan, fakta. Jangan, Itu jangan fakta. kau memframing pemaknaan. Saya ulang pertanyaan saya ya. Kenapa agama Anda itu suka tampil dengan palsu-palsunya? Kenapa? Kenapa agama Anda itu cenderung lebih suka berpalsu ria daripada yang aslinya gitu loh. Bible Anda itu, kalau Anda lihat dalam Septuaginta, itu tertulis Theos. Merubah semua nama Tuhannya Yahudi masuk ke dalam Theos. Kenapa harus berpalsu kayak gitu? Theos masuk ke Indonesia kemudian berubah menjadi Allah. Kenapa nggak asli-asli aja? Kenapa harus palsu-palsu? Kenapa harus pakai sistem mengelabui orang? Ada nggak jawaban? Kalau saya sih, itu bisa terjadi karena memang perintah. Contoh, aku mengutus cerdik seperti ular, jinak merpati. Cerdik. Filipi 3 nomor 18. Walau dengan maksud mengelabui, membohongi, aku tetap bersuka cita. Kepada orang Yahudi aku nyamar seperti Yahudi. Pada orang Yunani aku nyamar seperti Yunani. Kepada orang yang taat hukum Taurat aku nyamar seperti penganut ajaran Taurat. Supaya aku bisa memenangkan banyak orang. Kenapa harus kayak begitu? Apa boleh saya katakan bahwa termasuk Dewa Romawi ketika kemudian mereka ingin menjajakan dewa mereka, mereka menggunakan nama orang atau oknum yang berasal dari Yahudi. Meskipun mereka tidak beriman kepada orang tersebut. Mereka membungkus dewa mereka dengan menggunakan nama seorang yang mereka katakan Yesus. Kenapa harus seperti itu? Fokus dulu, nggak usah Ya, keluar. fokus. Kenapa agama Anda suka yang palsu-palsu? Saya tanya dulu. Kau bilang Tuhan adalah God. God itu adalah dewa. Apakah Allah SWT dewa? Anda tidak usah kemana-mana. Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Di mana-mana Tuhan kau bilang tampilnya Allah. Sabar. Di mana-mana Dewamu. Allah. Di Amerika Allah. Di Malaysia Allah. Di Filipina masalah. Allah. Di Indonesia Allah. Di mana-mana Tuhan kami tetap Allah. Kami Iya. tidak pernah memperlihatkan yang palsu-palsu. Sekarang Tuhanmu- pertanyaannya Anda nggak bisa jawab. Tuhan Anda, dewa Anda, itu dalam original teksnya disebut Theos. Kenapa masuk ke Indonesia justru menjadi Allah? Ada jawaban? Jawab. Jangan menurunkan nih IQ-mu. Nggak masalah. Nggak Oh, masalah. masalah. kami. Makanya justru Theos, karena itu saya bertanya, Allah, kenapa agama Anda itu identik dengan yang palsu, suka Jangan mengelabui. main mute. Ini hostnya host Justru tim juga itu, lagi. kalau Anda mengatakan tidak masalah, justru karena itu memang agama Anda itu budayanya adalah suka mengelabui. Nah, ini kalau saya katakan begitu, wah menista. Ya memang fakta kayak begitu, mau kayak mana? Enggak, terserah. Sekarang gini, pertegaskan dulu sama hal umatmu dulu. Tuhan artinya God. Tuhan kami Allah.
Dah selesai. Iya. Titik. Nggak usah kau main silat lidah. Tuhan Gatmu kami adalah Allah. Allah. Apapun Gatmu itu, adalah mau Allah. God, mau Tuhan, mau Tuan, Dewa mau ilah, adalah mau rab, mau sembahan. Dewamu adalah Allah. Dewamu Tuhan adalah kami Allah. adalah Allah. Tak ada Dewa- urusan dengan dewa-dewa, nggak ada urusan dengan itu. Sekarang permasalahannya Dewamu adalah Allah. ada di kamu. Kenapa agamamu yang kitabnya bahasa Yunani begitu diterjemahkan masuk ke Indonesia, kata Theos berubah menjadi Allah? Itu Nggak yang masalah. harus kamu selesaikan. Kan nggak masalah. Bagi masalah kamu, kuclukmu. bagi kamu, karena memang itulah yang saya katakan kenapa agamamu suka yang busuk-busuk, suka nipu-nipu, suka mengelabui. Kenapa? Kenapa ada agama kalau agama benar, agama dari Tuhan, kenapa suka yang palsu-palsu? Itu loh. Terus Kamu nggak bisa membawa saya kemana-mana, nggak bisa. Yang saya katakan, kenapa agamamu suka yang palsu-palsu? Orang bukan Tuhannya palsu. Elohim. Itu kan asumsi Tuhannya wajar. orang itu Elohim, yang maha suci lagi maha tinggi. Kau palsukan menjadi manusia. Kitabnya orang kitab Tanak, kau palsukan menjadi perjanjian lama. Oke? Janganlah mute. Utusan Tuhan kepada Bani Israel Nabi, kau palsukan menjadi Tuhan. Sekarang bertanya. Kenapa? Theos yang Kenapa mana? kalian kayak kesetanan? Suka yang palsu-palsu. Kenapa? Kau yang kesetanan. Dengarkan Kenapa? baik-baik Kenapa? ya. Kenapa agamamu Pertanyaan kayak saya gitu? sederhana. Kenapa agamamu? Kenapa agamamu suka yang nipu-nipu palsu-palsu kayak gitu? Kenapa? Siapa bilang nipu-nipu? Itu buktinya kata Allah. Kau ambil. Enggak. Enggak Itu kan apa? karena Kau ambil bahasa kata Indonesia. Allah itu dari mana? Dari mana kau ambil kata Allah? Sama kami. Allah sama kami. dari kami. Dewa. Kau siapa? Rupanya kau pakai nama Allah itu. Ulah. Kau menerjemahkan Kau huruf memang Arab seperti itu ular menjadi beluda. Allah. Memang kalian itu cerdik seperti biawak. Kenapa saya di-mute? Hah? Kenapa saya Saya di-mute? pertanyaannya sederhana. Kenapa agama kamu itu seperti setan? Suka palsu-palsu. Itu pertanyaan saya. Jawab. Jangan kau tertawa. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab pertanyaanmu. Saya bilang Tuhan kami Allah. Sampai kapanpun Tuhan kami Allah. Dan tidak akan pernah ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu merubah kata Allah menjadi apapun. Allah, Allah. Kamu apa Iya, Tuhanmu? oke. Apa kau sembahanmu? Saya nggak Theos. tanya itu memang. Theos. Udah, dewamu Theos, kan kenapa Allah. ketika masuk ke Indonesia menjadi Allah? Apakah dewamu always WT? Ya kan kau gila kau memang kan? Memang Nggak kau ada gila ilmu. memang kau. Nggak ada ilmunya Itu sama sekali. bentukan agamamu kayak gitu tuh. Nanti Akibat- kita dibilang penghujat, kita dibilang penista. Aduh. Kau kasihan kalau ada sekali. di sini kusiram kuah kapurung yang panas kau. Mengkeret kau, mengkeret. Istilah dewa itu adanya di Bible. Kenapa istilahmu kau sandingkan dengan sembahan umat Islam? Ini kan namanya kucluk. Ya itu dia. Dewa-dewa Bang. aja lu. Coba baca teman-teman Markus kitab mereka. Apa yang kemudian diterangkan di sana ketika Paulus itu disebut dewa. Dewa apa artinya di sana? Theos. Paulus dibilang dewa Hermes. Markus berapa itu Bang Di? Markus 14 kan ya? Iya. Di situ kemudian dikatakan bahwa Paulus ini disebut sebagai, dianggap, dikira sebagai dewa. Dewa Hermes. Dewa di situ Di kisah 14 nomor 12. 14. Ya. Sementara dia kemudian Paulus ini dianggap dengan sebutan Theos, dianggap dewa. Berarti Theos sama dengan dewa. Gitu kan? Masuk ke Indonesia, Theos berubah menjadi Allah, kan penghinaan itu. Kalau giliran kemudian mereka kita ajak waras, kita yang dibilang salah. Salah enggak ketika ada orang yang mengatakan ini ayam loh, padahal yang ditunjuk adalah sapi. Ketika saya mengatakan itu bukan ayam, itu sapi. Salah enggak ketika saya berkeras? Bukan ayam, itu sapi. Tidak loh, ini ayam, sapi. Kucluk.
Karena nanti pemahaman ayam yang adalah sapi bukan hanya dia imani sendiri, dia akan ajarkan kepada umat Islam yang awam juga. Maka kita harus mencegah mereka untuk melakukan itu. Dasar pijakan mereka melakukan ada dalilnya di dalam kitab mereka, memang ada. Inilah teman-teman Kristen, aneh. Apa yang ada di dalam kitabnya malah dirubah sendiri. Nah, tadi siang itu ada dari Kristen yang ditanya, apakah terjemahan itu firman Tuhan atau perkataan manusia? Jujur dia akui, perkataan manusia. Berarti kalau kitabmu itu perkataan manusia, berarti bukan firman Tuhan. Pantas saja berubah-berubah terus. Dan tadinya dewa dirubah menjadi Allah. Kenapa begitu? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hanya perkataan manusia. Kita lanjut dulu. Kamu percuma diskusi kalau diskusi Bukan, dengan Bang Suma kau takut sama tanpa aku. akal. Kalau kamu tidak Takut bawa sama akal, kau. saudara. Kalau kau tidak punya akal, kau diskusi aja sama asu Kurangi gaya atau kau, babi di Masa. kandang. Kurangi Kamu gaya kau. masuk ke kandang babi, kau bicara sama babi. Cocok itu. Kalau dengan orang berakal kayak saya, maaf. Kamu bukan kelas saya. Ya belajar lagi dulu gue masak. Belajar ngomong aja. Kau ngomong aja pun nggak jelas kok. Mau Ya, diskusi. kalau bukan karena Islam ini kasih sayang, ngapain kita habisin waktu untuk kalian? Ngomong aja ngelantur sana kemari ngomong. Pikir dulu. Cuma karena kita sayang Ngomong. kalian. Ngomong nggak pakai mikir deh Bang Juma kayaknya ya. Mungkin asal ini kayak orang kebelet beol ya kan. Ya, apapun alasannya Bang Bejo, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu berpengaruh kepada watak tabiat. Ya betul. Itu. Jorok ya, sembarangan ya. Menggonggong, tak ada ilmu. Berisik, menjerit-jerit semua kok. Itu semua tampilan mulai itu memang. Betul itu gue masak. Ya, kata Dini betul tuh Bang Juma. Dini mulai komporin. Bung, kalau mau diskusi dengan Bang Suma, Bung, syaratnya itu harus bawa akal. Pakai otak menghadapi kawan. Memang nggak ada otakmu. Berarti memang kau nggak ada otak. Mengaku memang gak ada otak. Berarti kamu nggak ada otak berarti. Berarti kau orang gila memang kan. Memang lah kasihan kali lah. kau Gimana memang. ceritanya? Coba. Nanggaya Ada aja. orang sebodoh-bodohnya orang, kalau mau berbicara kepada sesamanya orang, itu pasti pakai otak. Kalau ada orang berbicara tidak pakai otak, itu orang apa namanya teman-teman? Sedeng kata orang Medan. Kata orang Orang Medan sedeng. gila. Orang seding bang. Orang sereng. Pau. Pau kata orang Medan betul Bang Juma sebentar di Medan banyak kali dapat dia. Itu namanya orang pau. Waduh. Dulu aku ngomong gitu di Jum gak ngerti Bang Juma kan. Sekarang di Medan tahu kan maksudnya. Ngerti. Aduh. Mantap. Di tempat Bunda Hesti dia pakai baluha, bentar lagi di Medan dia pakai jakirik. Bukan kucing lagi, jakirik. Diskusi ndak pakai otak kata dia. Ya. Kita sapa dulu si Roy. Selamat bergabung Roy. Yo, selamat malam semua. Lam. Apa cerita Roy? Apa yang mau ditanyakan atau uas apa kok? Saya ingin bertanya sama Bang Suma, sudah sejauh mana? Oh, Kristen ya kan? Iya betul. Oke. Sudah sejauh mana perjuangannya Bang Suma untuk untuk memastikan istilah-istilah di dalam kitab Kristen itu ditidakkan? Ya minimal umat Islam itu mendengarkan bahwa ternyata ada agama yang suka yang palsu-palsu. Ada agama yang ngotot mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitabnya sendiri.
Ada agama yang mencoba untuk menegakkan ajarannya dengan cara bohong dan tipu muslihat. Minimal itu. Paling tidak mata umat Islam terbuka bahwa ternyata hanya agama Islam yang konsisten kemudian memegang firman Tuhan itu agar terjaga dan kemudian tidak ternodai. Sedangkan agama lain ternyata perkataan manusia dibilangnya firman Tuhan, kan gitu. Jadi upaya yang saya lakukan ya menyadarkan kemudian baik dari golongan Kristen yang tidak tahu menahu, apatah lagi kepada umat Islam, ya mereka harus paham betul bahwa ada agama yang suka menutupi agama mereka dengan sesuatu yang palsu. Ya sebenarnya sih bukan menutupi Bang Suma, cuman mereka punya pemahaman belum sampai saja. Masa iya sih orang-orang yang duduk di lembaga Bible Indonesia Anda katakan pemahamannya nggak sampai? Ya kalau itu mungkin ya, tapi kalau yang jemaatnya kan itu kan hanya korban dari penerjemahan yang salah kan. Nah itu dia Bung. Jadi kalau terjemahan salah, berarti agama itu bermasalah kan? Kenapa bermasalah? Karena satu hal yang perlu kita pahami nih. Kalau kita menganggap terjemahan itu salah, tentu harus ada tolak ukurnya. Kenapa itu dikatakan salah? Sedangkan aslinya nggak ada. Bagaimana bisa menilai ini salah? Aslinya nggak ada. Tak ada tolak ukur. Kalau ada acuan, wah ini yang asli. Terjemahan keliru. Terjemahan bisa direvisi. Karena aslinya bunyinya seperti ini. Nuansa yang terkandung di dalamnya adalah ini. Nah sekarang tidak ada aslinya, kok bisa mengatakan ini keliru, ini direvisi. Karena apa direvisi? Sementara originalitasnya tidak ada. Tapi bukankah justru menguntungkan untuk Islam? Untungnya di mana? Ya paling tidak Kristen sudah setengah Islam. Waduh. Jauh setengah pula. Bukan ini begini ya kan, saudara. Maksudnya begini. Istilah-istilah Islam di dalam Kristen itu kan paling tidak kan mereka sudah pasti. Nah tadinya kan kalau Kristen itu kan Tuhannya harusnya kan Yesus Kristus. Nah dengan adanya kesalahan terjemahan, Tuhannya menjadi Allah kan sudah menguntungkan buat Islam. Kenapa diprotes lagi? Islam tidak gitu. Islam tidak seperti itu. Islam tidak kejar kemudian kuantitas. Yang dikejar Islam itu adalah kualitas. Jadi apalah gunanya orang-orang ini kemudian menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Sementara yang mereka sembah adalah manusia. Jadi nilai itu yang harus kami tegakkan. Bahwa meskipun lidah mereka itu menggunakan kata Allah, tapi yang mereka sembah manusia itu adalah satu kehinaan bagi kami umat Islam. Kalau yang kalian sembah itu adalah manusia, anak Tuhan, anak dewa atau apapun itu tak ada hubungannya dengan kami. Tak ada hubungannya. Silakan aja dengan agama Anda. Karena Islam itu punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Justru karena ini yang harus ditegakkan, maka bagimu agamamu harus kau miliki sesuai dengan keutuhan ajarannya. Jangan menambah-nambah. Kalau mau mengurangi silakan, tapi jangan menambah. Dengan cara apa? Mengambil ajaran dari agama lain masuk ke dalam. Cukuplah kitabnya orang Yahudi, kalian ambil terjemahannya menjadi kitab suci kalian. Cukup. Meskipun itu tidak ada legalitas, tidak ada hubungannya. Kitab yang datang kepada nabi-nabi Yahudi adalah untuk kaum Bani Israel. Tiba-tiba ada di agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Cukuplah itu. Jangan lagi kitab kami juga mau diambil. Istilah-istilahnya diambil pelan-pelan masuk ke dalam Bible. Lama-lama kalian menyebut, kalau para apologet ini sudah tiada dan tiada yang menyuarakan kemudian materi-materi apologet Islam, maka sangat boleh jadi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, buku Lukas sudah kalian sebut Al-Quran Lukas, Al-Quran Yohanes,
Al-Quran Markus. Bisa jadi. Kenapa? Ya kalian suka yang palsu-palsu kayak gitu, kalian suka. Kalian pertahankan, kalian ngotot untuk memperjuangkan. Bahkan sekarang itu sudah mulai muncul akal-akalan kayak si RK. Kemudian siapa lagi tuh? Pokoknya muncul akal-akalannya. Edis. Muncul akal-akalan bahwa Kristen yang lebih dulu menggunakan kata Allah tuh. Dengan berbagai macam cara. Dia munculkan kemudian Latin, Bible, kemudian terjemahkan Arab. Ada yang kayak gitu. Saya sempat nonton si RK gitu. Oh, ini Anda tidak ngerti. Yang dimaksud kitab asli itu adalah yang ori pada saat pewahyuan. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, orinya berarti Ibrani. Kenapa lari ke bahasa Arab? Yang Ibrani pun juga itu kan bukan ori juga, itu kan terjemahan dari Aramaik juga. Maksudnya? Yang jelas dari Aramaik pun diterjemahkan ke Yahudi pun tidak pernah mengenal kata Allah, itu saja. Nah itu dia, betul. Artinya tidak ada jalan untuk Kristen menggunakan kata Allah. Sedangkan orang Yahudi aja kagak menurut saudara. Apalagi kalian, kan begitu poinnya. Kan begitu poinnya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, ada apa? Kalian tidak beriman kepada Allah, tapi kenapa ada dalam Bible? Ini muatannya apa dipakai kata Allah ini? Latah? Atau Kan apa? Bang Suma sendiri kan tahu proses penerjemahan kenapa sampai bisa ada kata Allah di dalam kitab Bible Kristen. Bukankah Bible itu antar kodeks? Itu muncul kemudian upaya untuk menerjemahkan. Dan ketika revisi terjemahan itu dianggap keliru, bukankah direvisi? Bukankah 2023 kemarin juga kembali direvisi? Kenapa kata-kata Allah Alkitab ini tidak bisa direvisi? Apa kira-kira alasannya? Kalau alasannya secara pasti saya tidak ini, cuman kalau saya menduga-duga itu kan karena sudah faktor keterbiasaan kan, kalau mau dirubah sekaligus kan nanti orang kaget. Allahu Iya kan? Akbar. Coba Masya bayangkan Allah. kalau sudah selama 300 tahun umat Kristen percaya bahwa nama Tuhannya itu Allah, tiba-tiba dihilangkan, kan jadi kaget kan? Atau tidak ada upaya untuk mempensiunkan iblis. Karena gak mungkin iblis pensiun. Sehingga iblis harus tetap gencar menyesatkan umat manusia dengan perangkap-perangkap yang iblis pasang. Bisa jadi seperti itu. Karena tak ada dasarnya. Orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Itu dulu. Umat Kristen tidak menyembah Tuhan yang disembah umat Islam. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Allah. Latinnya Allah. Kalian baca Allah. Itu dulu. Umat Kristen tidak mengakui Tuhannya umat Islam. Tapi kenapa dipakai? Bukankah Tuhan kalian Yesus? Bukankah Tuhan kalian Allah? Bapa. Bukankah Tuhan kalian Roh Kudus? Pahit-pahitnya Tuhan kalian adalah Yahweh. Tak ada hubungannya dengan Allah. Lalu kenapa gigi memperjuangkan, mempertahankan dengan berbagai macam alasan? Itu makanya saya katakan, kenapa agama saudara saya Kristen ini suka yang tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya dari kitabnya, alias kalau bukan asli kan palsu tuh. Jadi bahasa sederhana saya supaya mudah dikonsumsi. Kenapa saudara Kristen ini gampang sekali kemudian ya memasukkan data-data dari kitabnya sendiri? Sebenarnya bukan kalau menurut saya ya, sebenarnya bukan memalsukan, itu hanya kesalahan terjemahan yang sudah terlanjur diyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu disadari.
Ya kalau saya sendiri secara pribadi ya saya menyadari bahwa itu kesalahan terjemahan, dan saya sendiri merasa bahwa ya memang benar bahwa ada yang keliru di dalam penerjemahan itu, tapi bukan berarti ada niat untuk maksudnya memalsukan. Kalau memalsukan itu kan tahu yang asli yang aslinya tapi dibikin dalam bentuk lain. Nah, yang jemaat itu kan korban. Saya rasa orang Kristen ini pintar-pintar kan, cerdas-cerdas. Mereka tahu nama Tuhan mereka itu Theos. Tahu, orang Kristen itu tahu, orang Kristen itu paham. Mereka tahu abad kedua, abad ketiga, abad keempat, kemudian ketika ditemukan manuskrip, tidak ada bahasa Indonesia di situ dan tidak ada di sana manuskrip bahasa Arab. Mereka tahu itu, mereka tahu, mereka paham. Mereka sangat paham. Sembahan mereka adalah Theos. Pahit-pahitnya yang saya katakan tadi Yahweh. Coba di-Indonesiakan. Jadinya apa kalau Theos? Jadi dewa. Lalu kenapa harus jadi Allah? Alasan logisnya adalah, rasionya adalah karena umat Islam yang mayoritas ini menjadi sasaran pemurtadan. Maka Tuhannya disama-samakan. Kata Paulus dalam 1 Korintus 9:20-21, kepada orang Yahudi aku seperti Yahudi, meskipun aku bukan Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, saya berpura-pura menjadi penganut Taurat, meskipun saya tidak taat Taurat, supaya saya banyak memenangkan banyak penganut Taurat. Nah, sama di Indonesia, sama. Kepada orang Islam, saya berpura-pura menuhankan Allah, meskipun saya tidak menyembah Allah, agar saya banyak memenangkan jiwa-jiwa dari penyembah Allah. Itu. Yang kedua, Filipi 3 nomor 18. Ya. Terkait Yesus, kata Paulus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, atau dengan cara jujur, atau dengan cara palsu, aku tetap bersuka cita. Jadi memang sudah diajarkan. Memang sudah diajarkan. Jadi mau kayak mana lagi? Satu-satunya kekuatan ya kami juga harus melawan, menggaungkan, menyuarakan ini. Apakah sebenarnya tidak sebaliknya? Karena ketika Injil yang dari bahasa Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada saat itu kan melibatkan umat Muslim juga. Jadi kalau dari sudut pandang kami pribadi, justru yang sebenarnya pada saat Injil mau disebarkan di Indonesia ini, kemungkinan karena ini melibatkan Muslim, jadi kan disuruh tuh terjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Melayu. Tapi dari penerjemah yang dilibatkan pada saat itu dari Muslim memasukkan istilah-istilah Islam. Jadi yang sudut pandang yang mungkin bahwa Muslim niat memasukkan istilah Islam itu tujuannya untuk mengislamkan ajaran baru yang mau dimasukkan ini. Yang terjadi adalah perintah dari penguasa yang sifatnya muatannya pemaksaan kepada para ulama, pada para kiai untuk menerjemahkan kemudian Bible ke dalam bahasa Melayu. Jangan dibalik-balik. Islam itu tidak licik. Tidak ada kemudian orang yang mau mengislamkan orang dengan cara-cara menipu. Bagaimana ceritanya? Lalu bagaimana sampai istilah Islam itu ada di dalam Bible kalau tidak ada niat dari Islam untuk mengislamkan Kristen? Ya, karena perintah. Karena perintah dari penguasa. Anda harus tahu bahwa di tahun 1662 Belanda sudah menerjemahkan kemudian Bible mereka dalam kata Allah. Tahun 1662
Sedangkan yang Anda maksud seorang ustadz dari Malaysia, bukan di Indonesia, di Malaysia, menggunakan kemudian kata teos itu ke dalam bahasa kata Allah. Itu di tahun berapa? Ya berarti kan kesimpulannya kan bukan kesalahan Kristen kan, bukan niat dari Kristen untuk apa yang sering Anda katakan bahwa Kristen ingin mencuri, kan itu yang memasukkan kan Islam kan? Sekarang begini Bung, ini jangan kita berbicara mengenai Tuhan, berbicara tai ayam saja, berbicara tai ayam, jangan berbicara Tuhan. Ketika ada orang yang kemudian Anda perintahkan, Bung, ya paman, tolong kamu balurin wajah saya skincare dong. Ya, ternyata yang dibaluri tai ayam. Kira-kira Anda biarkan tidak? Atau Anda rubah, atau Anda pura-pura. Lah, ini ada tai ayam di pipi saya, itu kan gara-gara kamu. Jadi biarkan aja mengering sampai menjadi tompel. Memang kayak gitu. Ya kan bisa diterima tahu kalau itu tai ayam. Hah? Sudah baunya sudah jelas, rasanya sudah jelas, massa yang ada di pipi Anda sudah sangat jelas, masih mengatakan bukan teh ayam. Theos sudah jelas itu adalah sembahan dalam bahasa Yunani kalian, kitab kalian. Masuk ke Indonesia jelas-jelas bukan Allah, tapi adalah dewa. Tapi masih juga mengatakan, oh kami tidak sadar, oh kami mabut. Maksudnya begini. Apa ini? Ini masalah Tuhan loh, masalah tai ayam aja itu susah. Iya, susah orang menerima, sabar. Susah orang menerima orang waras ada tai ayam di pipinya, sadar itu tai ayam tapi tidak mau dirubah, tidak mau dibersihkan. Susah untuk diterima kalau itu waras. Ini masalah tai ayam aja, sepele, sepele. Ada kemudian sebuah sosok agama mengaku sebagai jalan kebenaran, tahu bahwa yang disebut itu bukan sembahannya, dibiarin. Oh, itu kan salah terjemah. Yang bisa jadi itu adalah upaya untuk Islamisasi, malah dibolak-balik, malah dibolak-balik. Kemungkinan kan? Gimana Kemungkinan. Kemungkinan kecil. Kemungkinannya itu 0,0%. Itu cuma ucapan orang-orang kepepet. Bagaimana Anda bisa menuduh orang sengaja menyimpan teh ayam di pipi Anda, sudah tahu itu teh ayam, lantas Anda mengatakan bahwa ya ini kemungkinan supaya saya dilihat jelek daripada dia, biar dia ganteng. Ini sengaja disimpan di pipi saya ini supaya saya ini busuk, dia yang harum. Ini apa? Sakit. Itu salah itu, maksudnya salah itu. Salah. Sekarang kalau ada salah terjemah, sudah tahu salah terjemah dan ini adalah kitab yang dianggap suci, tapi tidak dirubah. Apa itu bukan sengklek namanya? Kesalahan itu ketahuan ketika sudah selesai. Nah, sekarang tidak bisa dirubah. Pada saat awal itu sudah ketahuan, tidak perlu diterjemahkan. Sekarang tidak bisa dirubah. Justru karena tidak ketahuan. Sekarang tidak bisa dirubah. Setelah diketahui sekarang nggak bisa dirubah. Kan bisa dirubah. Nah, kenapa nggak dirubah? Ya kan butuh proses toh. Tinggal ambil air di keran, lap pipi Anda pakai sabun, dah selesai. Ngapain pakai sandiwara radio dulu? Belum ada air mas, mau beli sampo dulu mas, mau datangkan dulu tukang untuk membetel ini teh ayam di pipi saya mas. Ngapain ada yang kayak gitu-gitu? Tinggal cuci, blok, selesai. Terbitkan kemudian Bible versi baru, tak ada kata Allah, selesai, aman. Inilah yang ku bilang, agama Anda ini kenapa punya masalah ribet kali gitu loh. Usilnya minta ampun. Enggak ribet Usilnya bang, enggak ribet. Itu juga makanya kami butuh bantuan seperti Bang Suma ini untuk menyuarakan itu. Jadi saya sendiri mensupport kalau Bang Suma menyuarakan itu, karena ini tugas dari Muslim juga, karena ini gara-gara kelakuan dari Muslim juga dulunya. Jadi ya tidak bisa hanya Kristen. Aduh. Sudah berapa tahun kita sosialisasikan itu Bang Juma ya? Sudah berapa tahun Lempar batu sembunyi tangan ini. Lempar batu sembunyi tangan ini Bang. Ini seperti imbas dari kesalahan penerjemahan itu,
kami yang Kristen ini jadi korban. Masa Tuhan kami Yesus kok jadi Allah, kan Allah ini. Ini seperti halnya ini, Bang. Seperti halnya begini. Sebenarnya saya tidak salah, Pak Jaksa. Karena sebenarnya yang saya curi itu adalah talinya. Tapi sapinya ikut. Yang sapi ini saya nggak ada urusan, Pak. Saya ke sana cuma ngambil tali. Masalah sapi, saya nggak tahu kalau ternyata di ujung tali itu ada seekor sapi. Ya saya ngambil tali aja kok. Tapi dia ikut juga, mau tidak mau ya sapinya saya potong. Tapi niat saya bukan ngambil sapi, Pak. Demi Tuhan, saya cuma mau curi tali untuk jemuran. Tapi ternyata Tapi sapinya kalau dari- diam-diam juga dari sisi ikut. hukum itu tidak akan Ini dihukum yang terjadi pencurinya. saat sekarang. Kami yang tertuduh salah sendiri, sapinya siapa suruh ikut? Orang curi tali kok. Tidak ada yang mau ambil sapi. Salah sendiri, siapa mau ikut? Nah, inilah yang kamu alami sekarang, Bung. Kamu menyalahkan sapinya. Kamu menyalahkan kami. Salah sendiri, kenapa salah terjemah? Kan lucu. Ini Bukan Kristen yang menerjemahkan. Waktu itu alamak, Islam yang Bung. menerjemahkan. Bung, kenapa Kristen menjadi kayak anak bayi yang disuapin teh ayam mau, disuapin teh sapi mau? Kenapa? Oh, kami makan teh ayam karena kami kan disuapin. Kami nggak tahu apa-apa. Kok jadi kayak gitu sekarang? Memang waktu itu tidak tahu apa-apa karena pada saat itu kan yang ada hanya Islam di Kalau manusia anaknya Maria saja kalian bisa rubah menjadi Tuhan, masakan kata Allah kalian tidak bisa rubah menjadi Theos? Kok sekarang kayak jadi orang tanpa tulang kalian? Anaknya orang nih dari suku Yehuda nih, cucunya Daud, sepupunya Yohanes, kalian bisa rubah menjadi Tuhan. Masa kata Allah tidak bisa kalian rubah kembali menjadi Yahweh atau Theos? Kan lawa-lawa agama ini. Jadi lelucon. Pada era digital, pada masa kemudian semua serba mudah, hanya untuk menghapus kata Allah, susahnya minta ampun. Seakan-akan seperti disuruh sunat dan hilangkan semua batangnya. Lucu kan? Kemarin 2023 kata Isa Al-Masih dilepas, dirubah menjadi Yesus Kristus. Bisa. Yang tadinya babi dirubah menjadi babi hutan. Bisa. Kenapa Kalau kata itu memang Allah? mudah, Bang Suma. Kenapa Karena kata istilah Allah Isa Tuhan itu kami tidak ini ada mudah, di dalam susah Bible. untuk dikeluarkan di dalam Bible? Kenapa? Padahal kata Isa Al-Masih dihapus, tapi kata Rasul masih dipakai. Padahal itu adalah gelar dari Nabi Isa. Kata Alkitab dipakai, padahal itu adalah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Kan lucu, Nabi Isanya dihilangkan, tapi gelar-gelar Nabi Isa masih dipakai. Yang mengajarkan Alkitab itu bagaimana, Bang Suma? yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa. Yang mengajarkan kemudian kata Rasul itu Nabi Isa. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Alkitab. Kalau Isa dan Yesus beda menurut kalian, kenapa istilah-istilah Nabi Isa tidak dihilangkan semuanya? Coba, ada apa kalau ada sebuah agama kayak begini aneh? Aneh menurut saya, aneh. Kan begini, Bang Suma. Dulu kan Islam yang memasukkan itu. Kalau mau dikeluarkan ya Islam yang harus mengeluarkan itu. Dulu kan saya cuma ngambil tali. Kalau Bapak mau ambil kembali sapinya, ya silakan, suruh sendiri sapinya balik. Gimana pemikiran Anda? Kok licik sekali sih? Kenapa agama Anda itu licik sekali? Kenapa agama Anda itu mengajarkan Anda licik seperti itu, cerdik seperti biawak? Kenapa? Harusnya kesalahan terjemahan itu yang disalahkan itu Muslim, bukan Kristen. Karena kami jadi korban jadinya. Jadi dia yang jadi korban. Iya kan? Allahu Tadinya kami Akbar. menyembah Yesus. Allahu Kalian Akbar. masukkan kata Allah, Seakan-akan kalian orang menyembah Belanda itu Allah. mengatakan begini, jangan salahkan kami, salahkan pribumi. Kenapa mereka tidak membentuk satu negara kesatuan? Kenapa dulu masih kerajaan-kerajaan? Akhirnya kami datang. Kalian yang memancing kami datang, mau menjajah. Kalian yang salah. Alamak. Kenapa ada sebuah agama mengajarkan umatnya kayak biawak begitu, Bang? Kenapa?
Ya sudah Bang Suma, lanjutkan sudah perjuangannya. Saya support Bang Suma. Aduh, saudaraku. Saya sangat mendukung perjuangan Bang Suma. Semoga itu cepat ini supaya Kristen juga itu jadi ini tuh, jadi tahu Tuhan jadi benar. Yang disembah yang benar. Iya, betul. Jadi selama ini belum benar. Bagus. Thank you, Roy. Sudah menyembah terhadap Yesus itu sudah benar. Cuman gara-gara ada diselipkan kata Allah lagi, akhirnya tidak benar. Tidak benar. Roy, ikutlah kepada 200-an orang Kristen. Aduh. Itu PLAI. Makanya saya kasih tahu tadi, seharusnya Islam itu senang. Paling tidak Kristen itu sudah setengah Islam. Itu kan sudut pandang dari sisi yang berbeda. Iya. Itu namanya akal bulus, Bang. Akal bulus itu namanya, saudaraku. Aduh, gimana ceritanya ini, teman-teman? Ya sudah ya, aku turun ya. Ya, silakan Bang Roy. Lanjutkan perjuanganmu. Siap. Jangan kau suka lempar batu sembunyi tangan di luar ya. Baik Bang, saya turun ya. Terima kasih. Oke Bang, oke sama-sama. Makasih Bang Roy, sudah berdiskusi dengan baik Bang ya. Makasih Bang. Salam buat keluarganya. Gimana itu Bang? Bisa pula dia tuduh. Heran. Lama-lama itu kawan itu. Saya tujuannya cuman apa? Tujuanku itu cuman curi tali Pak, sapinya ikut. Lama-lama kali Bu. Saya tidak tahu menahu tentang sapi. Yang kucuri itu cuman tali. Ternyata sapinya ikut. Ujungnya aja Pak, sapinya ikut. Saya tidak ada niatan untuk sapi, dia aja yang ikut gitu. Pak. Oke teman-teman, silakan. Siapa tahu masih ada. Di bawah jadi banyak yang bilang mau diskusi maju. Banyak yang typing di bawah udah nggak percaya Yesus Tuhan. Apa kalian nggak ngerti Kristen? Masih banyak oten-oten di bawah itu. Ayolah, akak menyembah-nyembah apa ini? Hei, akak Kristen. Marne sama tuson. Siapa-siapa yang ada ilmu lah, ya jangan seperti si Gumasak. Jakiri juga dia itu. Gila, kayak Bang Roy tadi bagus tuh bertanya, lucu-lucu tapi bertanya, ada adabnya, itu dihargai. Ya. Assalamualaikum, Si Roy kemana si Roy? Jahir, selamat bergabung. Islam yang Kristen. Apa ini? Suaranya kayak hilang gitu. Kepental Bang Juma. Kepental Bang Juma. Kena report atau gimana? Bang Rija, selamat malam Bang. Rija, suaranya kok kayak gitu? Hei, Rija Jahir. Sehat, Rija Jahir. Apa kabarnya Rija Jahir? Alah, turun dia. Aduh, ngapain kalian report di sana? Kalau kalian nggak sanggup jawab, skip aja. Emang kayak gitu ya ajaran kalian, ajaran kasih. Ajaran kasih apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bulus. Oma, datang pula pendeta ini, pendeta Filipus.
Saya nyimak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah kok dari awal sambil ketawa-ketawa gitu loh. Siapa sih yang nyuri tali tadi? Aduh. Iya, sapi-sapinya dibawa. Jadi Sapi aku dibawa. Aduh. Ah. Pasti yang ngajarin tes kelipus itu, Pak. Tep layar yuk. Ramekan ke tep layarnya. Ini udah ada yang goncang ini. Yang paling heran itu bang, kok Islam pula yang di ini. Ya, Perbatasan Bang Andi digital juga itu. udah turun. Yuk di tep layarnya yang banyak. Yuk. Jangan lupa lock area-nya biar kuat komalnya. Sorry. Gangguan. Oh, apa kabar nih dokter gangguan? Oke. Dokter gangguan ini. Selamat bergabung dokter gangguan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Lain pula salamnya ini. Ya lain, agak lain memang. Agak lain. Islam apa Kristen kau? Kalau udah agak lain ku tengok semua ini. Islam apa Kristen kau? Agak lain kau. Wah, penyembah pohon. Penyembah pohon gimana? Pohon lah, pohon Maksudnya ini beringin. apa nih? Penyembah pohon. Penyembah pohon maksudnya? Apa Ya, ada agama? masalah dengan Islam atau penyembah Kristen? Apa masalahmu dengan penyembah pohon? Bang, nggak ada bang di sini mau naik komal itu bukan untuk jago-jagoan bang. Ditanya baik. Aku agama penyembah pohon. Masalah kalian apa? Nggak ada bang, mau menyembah pohon apa, mau sendal jepit kek. Mari, kami bahas Aduh, datang. Wih, setan yang berpohon. Yang ini kecil. ajaran di Sibolis. Woi. Ya, ajaran di Sibolis, Dwing. Dah. Penyembah pohon, penyembah bom aja. Nggak jujur kau. Bom ganti. Kalian itu si pele gana-gana, si pele begunya itu. Penyembah pohon si pele begu. Nggak ngerti-ngerti. Aku ya emang Oh ya, jak kirik. Betul mak kajol majak kirik. betul itu. Itu sama. Iya, sorot kali aku sama orang kayak ini. Jak kiriknya semua. Datang itu bang. Iya. Amelia, selamat bergabung Amelia. Horas ton di dingin, pirton di matugu. Amelia, apa kabarnya? Amelia, horas. Ela sodok bangan di muka mitna. La sodok bangan katai. Amelia, selamat bergabung. Alamak. 4 ya. Waduh. Kok makin turun semua orang? Bantu tatap layar yo, saudaraku. Sampai pecah HP-nya. Aduh. Kencangkan dulu tap-tap layarnya. Rungkat nanti, nggak ada lagi komal kita. Membal-bali kasih jak kirik. Oke. Beli dikit. Selamat bergabung. Kuat ini. Oh, beli dikit. Oh, Beli dikit, aku mainkan lagi ha. Nah, itu beli dikit. Kecil kali suara katanya kecil. Kecil. Oh, mak. Kecil. Kupulkan ini semua, kuputar lah ini semua. Hei. Efek besar ini, efek suara. Efek dari mana efeknya ya? Paling kanan. Nggak tahu lagi aku. Paling kanan nomor 2, paling atas. Yang kecil itu. Udah full, udah habis. Udah semua.
Udah habis semua. Udah ke kanan semua ini. Udah, mantap. Mananya si Billy dikit. Nama Billy dikit, rupanya si pengecut. Aduh, tolonglah kawan di tip-tip layarnya rame. Ya, yang masih merasa Kristen, yang masih percaya Ya, Yesus. naik sini. Naik. Nggak ada Bang Juma, aku pun jadi. Ya. Kalau cuman kayak kalian lawak-lawak aja, nggak perlu Bang Juma lah. Ayo, yang tadi ya. Sahidim man dinon manik umak akulah Tuhan puangan gua ripida abaku siapa tuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi ngomong Ya, abang tua udah kenal aku. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan ada di abang. Di sini. Kamu tadi di sini kamu tadi bertiga berempat tadi kamu di sini. Baru Iya, semenjak aku naik sama Bang Juma tadi. Aduh. Saya asik di rumahnya Bang Juma di si Arif tadi kan. Kok saya tengok gitu, loh, kok sampai 2,2 di sini? Ada apa ini? Kupikir tadi kan ada gawat ini bikin gol. Lari kami sini sama orang rumah, baru pun ini di bawah. Iya. Karena kan Sama orang rumah pula itu ya. Ya, Bang, diberitahu di Bodan Dolok. Nanti aku ke Bodan Dolok mau menginjili orang yang dirapa ya. Aku mau apa ini? Apa namanya? Bermusafir ini. Wah, Bang Bayu di report juga. Emang di sini salah boy sampai si Bedar apa pun kemarin di sini hancur 4 akunnya di Bang Juma 5 hancur di sini. Emang keras sekali ini. Parah kali memang oteng-oteng ini. Iya, kita sapa dulu. Aku Tuhan. Hei. Jericho. Jawab dulu. Aku Tuhan, Maya. Akulah Tuhan. Manggilnya aja pun nggak enak kita. Yeah. Tuhan. Oh Tuhan. Turunkanlah. Nggak jelas lah. Turunkanlah itu. Jericho toh. Jericho toh. Aja Bang. Panggil Bang Bayu ya. Erikoto. Ini orang dari Sumbar kayak nih. Kalau benar itu apanya dah, kalau enggak pun. Iya, kemarin aku jumpa sama dia di tempat Sing Allah. Erikoto, ya turun dah. Ayo. Ayo Buruhotang. Oh, udah di atas ya Buruhotang. Buruhotang ada di atas. Gimana Ya, ya? dari tadi kakak inilah. Dari tadi dia lama dari Ya, tadi nggak dia mungkin nyimak. Nggak mungkin kita ngomong orang. Gak apa-apa. Orang pada ngobrol dia diam aja, nggak ngeh aku ada dia. Pada keriput semua Black ya. Borneo, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, mohon izin Bang. Enggak, saya nggak ada mau bertanya. Saya dari Kalimantan Barat Bang. Mohon izin, saya wartawan juga dari Ainis TV. Ya. Cuma sekedar mau berbagi informasi dan bertanya kepada abang-abang semua yang ilmunya pasti lebih banyak dari saya. Jadi Nggak jadi juga. kemarin di sela-sela saya liputan, saya sempat diajak teman buka gawe yang namanya rumah hantu Bang.
Tahu kan rumah hantu? Oh, oke oke. Oke. Jadi saya ada lebih dari 5 video saya mendapatkan anak-anak pengunjungnya, maksudnya anak-anak SMA berseragam sekolah Katolik, SMA Yohanes. Bang Len. Itu didampingi oleh apa sih, gurunya kayak susternya gitu kan, masuk ke dalam rumah hantu. Oke. Di saat dia masuk pertama dia mundur lagi ketakutan. Di saat dia ketakutan saya bilang, sebut nama Tuhanmu agar kamu gak takut. Oke, mereka rombongan masuk, terus mereka nyanyi tuh, dengan nama Yesus kayak gitulah. Tapi di saat pertengahan, di saat mereka ketemu talent hantu, ucapannya beda. Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Itu semuanya saya rekam. Dan menurut saya ini sebuah fenomena, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu salah satu yang kita bahas tadi, yang sempat kalian bahas tadi? Saya menyimak. Apakah Ya, itu salah mengenai satu penggunaan contoh? kata Allah itu ya. Ya, jadi itu juga, boleh nggak aku yang jawab sebentar? Ya silakan bang, mohon izin. Ya, jadi begini ya, seyogyanya, pada fitrahnya seluruh manusia itu Islam. Di saat di alam ruh, manusia itu sudah disadatkan sama Allah. Alhamdulillah. Ya, sudah disadatkan. Lalu mereka ditiupkan kepada rahim yang mereka tidak pilih, tidak bisa memilih dari rahim mana dia dilahirkan. Tapi kenapa susternya tidak Baik mengharapkan dari wanita yang kafir maupun wanita yang soleh. Ya, Ini, Bang, mereka Bang tidak Ali. memilih, tidak mampu memilih, dan ini adalah haknya Allah. Begini, Bang Ali. Lalu pada mereka lahir, di saat mereka lahir, mereka terdoktrin oleh orang tua yang melahirkan dia. Maka jika ada orang-orang yang mu'alaf, mereka sebenarnya kembali kepada fitrahnya. Jadi seyogyanya manusia itu di alam rohnya adalah Islam, mempertuhankan Allah, dan sudah bersahadat. Mereka bersahadat ulang, misalnya menjadi mu'alaf, keluar daripada kekristenan, lalu misalnya menjadi Islam, mereka hanya mengulang kembali syahadat yang pernah sudah diajarkan Allah kepada dirinya. Begitu, saudaraku. Enggak, izin Bang. Tapi yang Bang ingin Black. saya tanyakan, Bang Black. kenapa susternya tidak melarang? Mohon izin bang. Izin Bang Black. Tadi dari cerita Abang, gimana tadi ada sekelompok gitu ya? Betul Bang. Rekamannya juga masih ada di HP saya. Mereka itu dari mana? Pimpinannya SMA siapa? Dari Katolik mungkin, dari kesusteran. Tunggu dulu Bang Ali. SMA Yohanes bang, mohon izin. Nah, mereka itu bagaimana? Seperti apa mereka mengucapkan Allahu Akbar atau bagaimana Bang? Iya, mengucapkan Allahu Akbar, dia kaget kan? Maksudnya dia kaget, terus ada ucapan Astagfirullahaladzim, ada rekamannya. Yesus bang. Oke, yang pakai jubah ini ada fisik atau tidak? Itu cuman penggambaran bang. Oh, penggambar. Iya. Bilang salik lu kurang ngaran terus kau. Bukan ngarang Lu bisa bang. bisa jujur gak sih, Bro? Emang wahyu itu Terakhir pertanyaan. Anak Maria sekarang ada di mana? A. Ada di kuburan. B. Naik ke surga. Setelah Yesus bangkit itu kita tidak sebut anak Maria lagi bang. Oke. Berarti Anda memisahkan antara anak dan ibu. Anak kalau dalam kondisi tubuh Yesus yang di dunia, iya dia anak. Ya sekarang di surga ini statusnya masih anak Maria atau bukan lagi? Sudah bukan bang. Bukan lagi. Apakah Yesus di surga ada fisiknya? Tidak ada fisiknya bang. Lukas Karena 22:30 dia tidak makan. punya. Yang makan semeja dengan nanti di sana makan semeja dengan aku dulu di kerajaan surga itu makan roh saja atau pakai fisik yang makan? Itu roh bang. Roh yang makan. Perkawinan anak domba jadi roh yang kawin. Itu cuman peribahasa perkawinan itu bang. Pengantinnya ada.
Iya, itu peribahasa, Bang. Oke, peribahasa lagi. Ya. Terakhir. Banyak sekali yang peribahasa. Oke, terakhir. Berapakah Tuhan di surga? 1 atau 2? 1, Bang. Siapa? Bapa atau Yesus? Bapa yang mempunyai firman dan roh. Saya tanya, yang Tuhan sekarang di surga, A. Bapa, B. Yesus. Bapa yang punya firman dan Saya nggak nanya Bapak punya apa, kecuali pertanyaannya Bapak punya apa. Nah, dengerin baik-baik. Siapakah yang sekarang, dengerin dulu, siapakah sekarang Tuhan di surga? A. Bapa, B. Yesus. Nah, Abang harus pahami dulu bahwa Yesus itu Saya lagi bertanya, makanya saya mau dengerin jawaban Anda. Saya ulang kembali terakhir. Siapakah sekarang Tuhan di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. ketiganya yang 1, Bang. Oh, berarti 3 Tuhan. Lanjut. Terima kasih. Bukan Bang 3, Juba, Bang. Assalamualaikum. Bukan 3. Udah cukup. Ketiganya yang 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Ferry, saya mohon maaf, Bang. Baterai saya udah lowbat, Bang. Bukan saya mau apa-apa, beneran. Ini saya baterai lowbat. Dari tadi saya bilang baterai saya lowbat. Bang Sing. Terima Mohon kasih turun, Bang Sing. Oke. Mohon maaf semua ya. Salam sejahtera semua, salam toleransi. Sorry ya bro, saya memang terbiasa dalam sidang begitu, biasa. Ya sorry ya. Nggak apa-apa, Bang. Kita santai aja, Bang. Saya suka gini, tapi maaf sekali baterai saya lowbat. Tadi saya Kalau dari pertanyaan awal itu Anda bawa ke Muslim, itu dilibas dalam waktu 2 detik. Iya, karena kita beda, Bang. Ya itu dia masalahnya. Makasih, lanjut. Karena kita beda, Bang. Dari segi apapun kita beda, Bang, gitu. Terima kasih, Bang. Salam toleransi buat semuanya. Iya, terima kasih Bang Sing. Oke, makasih Bang Ferry. Yuk. Menurut Bang Juba, Nabi Isa alaihissalam sampai detik ini Bang Juba, itu masih anaknya Siti Maryam atau bukan lagi Bang Juba? Ya masih lah. Mereka katanya bukan lagi. Jadi ini orang kok gimana itu terangannya Bang Juba, lanjut. Ya masih, Nabi Isa itu selama-lamanya adalah manusia, mau sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Tuhan tidak berubah menjadi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, tidak pernah berubah Tuhan itu. Begitu juga ketika ada konsep Tuhan memiliki pribadi di luar daripada dirinya, maka pribadi di luar daripada dirinya itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Hanya manusia yang kemudian yang menganggapnya Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Jadi di antara Nabi Isa alaihissalam pada masanya sampai kepada masa Nabi Muhammad muncul sekelompok manusia zolim di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah ahli kitab. Jadi ada yang membelot ya dari ajaran para nabi. Nabi Abraham mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nabi Musa juga demikian. Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Isa. Nabi-nabi ini mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada hakikat pencipta yang menciptakan alam semesta. Tapi antara Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya ada kaum yang zalim. Semuanya dilantik. Yang tadinya bukan firman Tuhan dilantik firman Tuhan, yang tadinya bukan Tuhan dilantik Tuhan, yang tadinya bukan rasul dilantik rasul, semuanya dilantik. Mereka yang melantik sendiri, mereka yang membuatnya sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran sebagai orang zalim. Nah, sehingga Kristen tidak percaya Quran. Sehingga Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah untuk mengembalikan ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang zalim ini. Seperti itu. Jadi kalau saudara mengatakan Kristen tidak percaya Quran, jangankan Al-Quran, Yesus aja kalian tidak percaya. Apalagi Al-Quran. Andai saja kalian itu percaya kepada Yesus, mustahil kalian itu menjadi Kristen. Justru karena kalian tidak percaya Yesus, makanya kalian jadi Kristen.
Jadi Kristen itu adalah agama anti Yesus, agama anti Kristus. Itulah yang disebut Al-Quran sebagai bangsa yang zalim, umat yang zalim. Ya, jadi jangankan Al-Quran, Yesus aja kalian tidak percaya. Gitu ya, Bung? Iya Bang Sampah, Bang Solo ada yang mau ditanyakan? Lanjut Bang Sampah. Namanya kenapa Bang Sampah ya? Bang Sampah. Bang Solo. Iya. Iya, gimana Bang? Mau ada yang ditanggapi Bang mungkin dari pernyataan Bang Juma? Yang disebut Bang Juma tadi bahwa tidak menuhankan Tuhan itu tidak mungkin berubah jadi apapun, itu malah tidak sesuai dengan kodrat ketuhanan. Jadi pengertian Tuhannya saja kita sudah berbeda. Gambaran Tuhan yang diberikan oleh Bang Juma tadi bukan gambaran Tuhan yang kami punya. Jadi Tuhan yang digambarkan Bang Juma tadi yang nggak bisa jadi ini, nggak bisa, bahkan pembatasan Tuhan yang kami lihat. Karena Tuhan sudah terserah dia mau jadi apapun. Ada dalilnya? Manapun bisa, itu terserah dia. Tidak ada batasan dalilnya kepada Tuhan. Ada dalilnya? Kalau Tuhan masih terbatas, bukan Tuhan. Saya minta dalil. Ada dalil Tuhan bisa jadi makhluk? Sekarang gini Mas, Maha Kuasa itu ada batasnya. Segala sesuatu itu harus berdalil. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Betul atau tidak? Itu salah satu. Ya, salah satu. Oke. Kalau Tuhan Maha Kuasa, beda nggak dengan Tuhan berkuasa? Di atasnya, Pas. Oke, di atasnya. Maha itu adi kuasa. Oke, adi kuasa. Berarti Tuhan ini tidak memiliki sisi di mana pada dirinya tidak maha kuasa. Betul? Benar sekali. Oke. Sekarang ketika Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini masih berkuasa? Apakah dengan dia menjadi manusia dia tidak dia membatasi Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Tuhan, Yesus. Nah, kenapa dia tidak berkuasa? Katanya dia maha kuasa. Karena dari awal dia katakan dia itu datang bukan Yesus itu, makanya yang Anda sebutkan Yesus. Katanya maha kuasa tadi. Benar sekali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maha kuasa atau gimana ini? Koridor yang dilakukannya itu dia patuhi, Mas. Aturan yang dia buat dia patuhin. Dia maha kuasa menetapkan, tapi dia patuhi. Dia bukan tidak. Kalau Anda mengatakan Allah maha kuasa tapi tidak dia bisa menjadi manusia, Anda sendiri melakukan tonjokan ke muka Anda sendiri. Yang namanya maha kuasa itu tidak bisa meninggalkan kuasanya. Sebentar. Mas, Anda itu lompat pagar ketika ngomong. Ya, yang kita bahas tadi Tuhan Maha Kuasa, Anda lompat ke Yesus sebelum Anda mengerti Yesus itu bagaimana menjadi Tuhan. Dalam konsep iman saudara, yang disebut Maha Kuasa itu adalah maha bisa berubah menjadi tidak maha kuasa. Apa buktinya? Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti maha kuasa menurut Anda adalah Tuhan Tuhan berkuasa. Dengar. Tuhan berkuasa menjadikan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Yang Anda maksud maha kuasa adalah Tuhan berkuasa menjadikan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini apa namanya? Hei, apa namanya? Saking kuasanya sampai Tuhan itu bisa membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sinting. Katanya maha kuasa. Tapi dia saking maha kuasanya mampu menjadikan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti dia berkuasa menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan. Anda belajarnya runut. Nah, makanya Anda ketawa dalam kebodohan Anda. Anda Mas Juma namanya.
Sekarang saya tanya sama saudara, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah karena dia maha kuasa? Anda tahu tugas Yesus? Ya. Nah, Anda tahu Tuhan Yesus, makanya Anda lompat. Saya katakan tadi, Anda lompat pagar karena kebodohan Anda Yang dalam loncat kebingungan. tiba-tiba saja mengatakan, Anda tahu tugas Yesus? Apa ini? Karena Anda bingung, Tuhan karena Anda maha lewat, Mas. kuasa. Tuhan Karena maha Anda bodoh, kan? kuasa. Anda ngomong Tapi Tuhan maha Yesus kuasa, Anda ngomong mengatakan, Tuhan maha kuasa, aku Tuhan maha tidak kuasa, Tuhan dapat maha kuasa. berbuat Tetapi tiba-tiba apa-apa. Anda lompat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang Anda maksud maha kuasa. Lantas kalau Anda menemukan Tuhan Anda yang tidak bisa berbuat apa-apa, apa jawaban Anda? Anda tahu tugas Yesus? Konsep apa yang Anda bawa ini? Hah? Lawak. Maha kuasa tapi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hai. Coba sekali-kali minum kombantrin satu papan. Tuhan itu maha kuasa menciptakan Yesus. Dan Anda tidak punya hak untuk menjelaskan tentang Tuhan. Yang punya hak menjelaskan tentang Tuhan itu Yesus. Yesus yang punya hak menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa? Apa kata Yesus tentang Tuhan? Dia Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya dan kau tidak pernah mendengar suaranya. Itu kata Yesus. Yesus yang punya hak, dia yang punya wewenang untuk menjelaskan Tuhan itu. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Yesus jelaskan, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengarkan. Itu bukan Anda yang menjelaskan. Tuhan itu maha kuasa, lalu Tuhan itu menjadi Yesus. Wah, parah. Ilmu dari mana? Dari Paulus. Kolose 2, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan si dewa mengosongkan diri, lalu si dewa menjadi manusia, lalu si dewa mati di atas tiang salib. Nah, itu konsep Paulus. Tapi itu, Tuhan tidak begitu. Bang Juma, saya bisa nggak menjawab itu, Bang? Silakan. Nah, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Itu waktu di dalam wujud inkarnasinya sebagai kodrat manusia, dia belum bisa berbuat apa-apa itu, Bang. Berarti Tuhanmu menjadi berhenti maha kuasa. Bukan, itu selagi dia masih selagi dia masih menjadi manusia. Iya, pada saat dia menjadi manusia, dia dalam keadaan tidak maha kuasa. Berarti Tuhanmu tidak maha kuasa karena ada masa di mana dia kehilangan kekuasaan. Kami masih ada Tuhan Bapa. Tuhan Anda berapa rupanya? Tritunggal. Maksudnya Tritunggal itu 5, 7, 8, 100, 200, 300. Abang ngerti nggak bahasa Inggris? Ya, ngerti. Artinya 100. Rusak bahasa Inggris abang ya? Ya. Nah, terus Tuhan Anda berapa? Tuhan kami satu, Bang. Lu satu. Satu gimana? Satu sudah jadi manusia, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Tuhan Anda itu dirinya berapa? Itu, Bang, bukannya sudah jadi, bukan sudah jadi. Tapi itu pribadi, Bang. Ya. Yang namanya satu berarti berapa pribadi? 3 pribadi. Gimana ceritanya 1 hati 3 pribadi, Bang? Aduh, agama lawak-lawak. Itulah ajaran kami, Bang. Nah, itulah ajaran Anda yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya saya katakan, jangankan menerima Al-Quran, jangankan percaya Al-Quran, percaya Yesus aja tidak kalian itu. Kenapa? Kan percaya. Oke, saya tanya sekarang. Menurut Yesus,
Tuhan yang benar itu ada berapa? Menurut Yesus ya ada satu. Satu. Yang satu itu siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Allah Bapa. Nah, terus Yesus pada saat itu sebagai apa? Allah Putra. Berapa Allah di situ? Dan Allah Roh Kudus. Itu kan Tritunggal. Kita bahasnya tadi kan Tritunggal, Bang. Yesus pernah mengajarkan dirinya bahwa saya adalah dikenali sebagai Tuhan junior? Ada? Atau Yesus mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan? Tritunggal ini, Bang, berarti Tritunggal itu kan produk barat. Yang saya tanya ini produknya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai apa? sebagai Tuhan. Itulah saya katakan, Bung, bagaimana Anda bisa mempercayai Al-Quran sedangkan Yesus aja Anda tidak percaya? Jelas-jelas dalam perkataan di dalam Bible Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? Dikenal sebagai utusan. Utusan. Itu pintar. Sekarang Islam utusan dia, Bang. Ya, sekarang Islam atau Kristen yang mengakui bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu utusan. Islam atau Kristen? Ya, utusannya kalau Islam kurang tahu lah kami, Bang. Ya, kami mengenal Nabi itu sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai anak Bapak. Enggak ada, Yesus pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan hidup kekal kamu bisa dapatkan apabila kau mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Titik. Makanya bilang Kristen ini adalah kelompok di luar ajaran Yesus. Kalian adalah agama yang anti terhadap Yesus. Kenapa enggak ada, Bang? Bisa, Bang, tengok di Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman menjadi daging, firman menjadi matahari, firman menjadi bang sumah. Apa masalahnya rupanya? Udah berarti Bang salah satu dari Kenapa? Berarti Bang salah satu dari mujizat Kristen. Apa salah satu mujizat Kristen? Iya lah, Abang firman menjadi Bang Jumah. Ya iya dong. Sendiri yang mengakui. Matius 4 nomor 4 itu kata Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti Bang Suma pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, itu betul itu, Bang. Nah itu betul. Berarti saya dan Yesus sama, nggak ada bedanya. Kalau dalam firman itu yang kamu bilang itu sama, Bang. Namanya pun dia berubah jadi daging, Bang. Ya sama, saya juga berubah jadi daging. Lah, ini maaf katanya, Bang, ya udah apa. Nah, kayak Abang sama maaf katanya bukannya mengujat ya, Bang. Kayak Abang sama Nabi Muhammad kan sama ya manusia, Bang. Iya. Begitu juga kan? Yesus. Yesus juga manusia. Nah, sama. Terus kenapa dianggap sebagai pribadi Tuhan? Dia diciptakan, Bang, diturunkan firman menjadi daging, Bang. Apa Firman bedanya itu dengan menjadi saya? manusia. Apa bedanya dengan sama saya? Abang. Apa bedanya? Saya juga dari firman. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini betul. semuanya berasal dari firman. Iya, Bang, betul. Abang dari firman, tapi Abang nggak memiliki kemuliaan. Bahwasannya Abang itu kan punya bapak, punya mama. Terus? Dan itu kan beda, Bang. Bedanya cuma di situ aja kan? Iya, itulah perbedaannya. Terus? Dia anak ketika tunggal. Dia anak tunggal bapak. Nah itu rusak lagi tuh. Kok rusak? Kan ada Yohanes 1 ayat 14, Bang. Tahu. Tetapi sekarang permasalahannya Israel juga disebut sebagai anak sulung. Yang mana yang betul? Tunggal sama sulung itu sama, Bang? Ya, samalah.
Iyalah, rusak kali pelajaran kamu berarti. Lah, yang namanya anak sulung itu artinya apa? Anak pertama kan? Pada saat dia posisi sebagai anak pertama, tunggal nggak dia di situ? Kalau anak pertama bang berarti ada anak kedua. Kalau anak tunggal berarti nggak ada lagi bang, udah tunggal mentok di tunggal bang. Justru Anda yang harus belajar. Ketika Yesus belum ada, sudah ada lebih dulu disebut sebagai anak tunggal, anak sulung. Berarti Yesus ini anak keberapa? Abang paham nggak anak sulung sama anak tunggal bang? Anak sulung itu gelar daripada Israel. Iya. Kalau terus dia anak dia adalah anak sulung Elohim. Yesus anak tunggalnya siapa? Bapa. Elohim kan? Iya. Bagaimana mungkin Yesus menjadi anak tunggal? Dia punya kakak. Apa nggak pecah kepala bisa percaya yang kayak gitu-gitu? Harusnya yang menulis kitab saudara, inilah Yesus anak kedua dari Elohim. Jangan anak tunggal karena ada kakaknya anak sulung. Enggak, ini memang udah di Alkitab kan kita anak tunggal gitu. Ya, masalahnya sekarang yang nulis Bibelmu itu siapa, Bung? Ya, yang bilang yang nulis Bibel kami siapa? Iya, ya iya dong. Kan dia yang mengatakan Yesus anak tunggal. Sedangkan kitabnya orang Yahudi lebih dulu mengatakan Israel adalah anak sulung. Berarti Bang Juma itu bang harus belajar lagi. Lah Anda yang harus belajar. Sekarang saya tanya sama saudara. Anak sulung sama anak tunggal. Bukan di situ poinnya. Kalau ada anak sulung, kalau ada anak sulung, kemudian anak berikutnya boleh nggak disebut sebagai anak tunggal? Enggak, mana boleh. Mana boleh. Berarti salah nggak Yesus disebut sebagai anak tunggal? Salah. Ya salah. Itu Anda akui. Udah selesai. Berarti Bibel Anda yang salah. Harusnya mengatakan Yesus itu adalah anak bungsu, bukan anak tunggal, tapi anak bungsu. Kan Israel anak tunggal, anak sulung, ya kan? Berarti ada anak bungsu. Nah, duluan mana kemudian Israel daripada Yesus? Duluan Israel, berarti Yesusnya anak sulung, anak bungsu. Salah kutip si Yohanes ini, salah kutip dia. Enggak ada salah kutip bang, itu udah benar semua. Orang abang aja. Benar. Gimana ceritanya ada anak sulung, ada anak tunggal, pribadi yang berbeda. Ini kan Yohanes 1:14 kan nyata dibikin. Mau perlu kutunjukkan datanya bang? Saya hafal data itu. Sekarang permasalahannya yang menulis buku Yohanes ini siapa? Nah, ini ya bang, balik-balik kan satu-satu aja dulu abang tanyakan satu-satu, jangan semua. Sekarang begini saudara, bapaknya saudara punya anak sulung, namanya Bom-Bom. Kemudian bapak saudara punya anak berikutnya disebut sebagai anak tunggal. Nyambung tidak itu? Sementara Bom-Bom lebih dulu. Kan beda kan yang dibilang sulung ini bang, ya kan bang? Itu bisa abang juga di situ anak sulung, bisa abang juga diapakan kayak aku bisa juga dibilang anak sulung. Tapi kita nggak bisa dibilang jadi anak tunggal. Anak sulung ketika punya adik namanya anak tunggal, bisa nggak? Nah, itu beda itu bang. Israel anak Elohim, Yesus anak Elohim. Israel anak Bapa, Yesus juga anak Bapa. Dua-duanya anak Bapa. Israel anak sulung, Yesus anak tunggal. Nyambung tidak? Nyambung lah bang, bagian percaya. Oh, sudahlah kalau sudah kayak gitu nyambung bagi percaya, tapi tidak menggunakan akal. Kenapa nggak menggunakan akal? Bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan anak kedua sebagai anak tunggal? Siapa yang bilang anak kedua itu menjadi anak tunggal? Lah, tadi Anda menunjukkan dalil Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Wey, salah. Anaknya yang bungsu, karena ada Israel anak sulung.
Ini penulis kitab saudara ini di mana pernah dia sekolah? Jadi diperpanjang pun Bang Juma, percuma ya Abang balik-balikkan kata. Aduh saudaraku, yang namanya sebuah keluarga kalau sudah punya anak sulung, anak berikutnya tidak bisa disebut sebagai anak tunggal. Karena ada abangnya. Di mana logika Anda? Boleh enggak adik Anda disebut sebagai anak tunggal? Anak tunggal nggak bisa lah Bang. Nggak bisa kan? Yesus punya abang namanya Israel. Enggak ada batangnya. Enggak ada batangnya. Loh. Israel itu enggak, data abang yang bilang bahwasannya Yesus abangnya Yesus Israel mana Bang? Israel kan anak Elohim, dia anak sulung. Tunjukin Juma supaya jangan debat kusir. Dan tadi dibenci. Inilah kalau misalnya Anda itu tidak memahami kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Anda coba lihat di Keluaran 4 nomor 22. Ayo. Itulah udah lari lagi Enggak. Beda-beda aja pertanyaan Abang. Allahu Akbar. Keluaran, saya bacain dulu diam. Iya Bang Handi, alhamdulillah ada Bang Handi, silakan. Keluaran 4:22. Maka katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Data ini itu Bang Handi, makanya dibilang kayak gitu. Karena Israel bangsa Israel itu hidup di bawah hukum Taurat Bang, dan berjanji untuk mati. Nah makanya Tuhan sendiri yang mengakui, Elohim yang mengakui Israel anak sulung. Iya, karena Israel itu hidup di dalam hukum Taurat Bang, dan mereka berjanji untuk mematuhi perintah-perintah Allah Bang. Apa hubungannya ya? Tuh, tidak ada hubungannya Fir'aun dengan hukum Taurat, nggak ada hubungannya. Justru kemudian Tuhan mengajarkan kemudian kepada Israel untuk menyampaikan, Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun, Israel itu anak sulungnya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah Karena apa dikatakan anak sulung Bang? Karena bangsa Israel. Enggak usah Anda jelaskan itu karena apa? Tidak usah Anda jelaskan itu kenapa. Yang Anda harus jelaskan, siapa oknum yang mengatakan Yesus ini anak tunggal? Siapa? Tadi Yohanes kan Bang sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oknumnya siapa ini yang mengatakan bahwa Yesus itu anak tunggal? Dia ayat Alkitabnya kan udah ada Bang. Siapa itu? Siapa itu yang menulis seperti itu? Yang menulis pengarang buku Yohanes. Pertanyaannya, dari mana pengarang buku Yohanes tahu kalau itu adalah Yesus anak tunggal? Sementara tidak diketahui siapa penulis buku Yohanes ini. Sampai hari ini gereja tidak mengetahui siapa penulis buku Yohanes. Yesus juga punya adik. Nah, Yudas, Yusuf, Yakobus. Nah, kalau Yesus punya adik, Yesus anak tunggal atau bukan? Yesus itu nggak punya adik, mana? Jangan Abang tambah-tambah. Nggak punya adik lagi, nauzubillah min dzalik. Mana Abang? Aduh saudaraku, inilah makanya kalau saran saya sih kurangi ke gereja dulu, pelajari dulu Bible, baru kalau memang merasa perlu ke gerejanya emangnya ngapain rupanya Bang? Kami ke gereja itu untuk belajar Bang. Belajar? Iya. Belajar apa? Tentang firman Tuhan.
Oh. Nah, supaya Bacain lebih datanya lagi. Matius 13. Matius 13 nomor 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Yesus punya adik, bro. Matius. Matius 13:55. Baca. Makanya kurangi dulu ke sana lah kalau bisa, perdalam dulu Bible. Bukan Matius 13 ayat 55. Ya. Itu kan Bang kan? Biar aku buka dulu kitabnya Bang ya. Sekali-kali dong pakai data. Gitu loh. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Nah, ini abang apa di sini abang pertanyaan sini bang? Yesus adiknya berapa di situ? Itu bukan adiknya itu bang. Ada rupanya ditulis adik-adiknya. Kalau saudara, apa kalau saudaranya? Saudara ya saudara, kayak mana? Ibu tahu nggak saudara itu apa? Saudara sama adik sama itu. Aku sama ibu bisa jadi saudara, Bu. Maksudnya? Maksudnya aku sama ibu bisa jadi saudara dari Nabi Adam. Beda. Jadi ini sedang menjelaskan disebut anaknya Yusuf si tukang kayu. Kayak abang Juma tadi, saudaraku. Nah, abang bilang sama aku kan? Beda. Ini beda konteks. Ini sedang menjelaskan Yesus ini anak si Yusuf si tukang kayu dan saudara siapa? Disebutlah nama saudara-saudaranya. Disebut pula dengan nama ayahnya Yusuf. Berarti ini sedang berarti sedang menjelaskan tentang keluarga Yesus. Iya, Bang dengar, Bang. Yesus itu bukan dari anak Yusuf, Bang. Iya tahu. Dan karena Maria hamil nggak tahu siapa apa itu karena Firman. Nah, jadi dia apain lagi? Kok ketawa Bang Handi? Supaya nggak pikiran jorok-jorok orang, diapakanlah Yusuf. Intinya kembali Yesus bukan anak tunggal. Tapi kalau kenapa nggak bukan anak tunggal? Karena Israel adalah anak sulung. Nggak bisa Bang ngapain Bang pungkir di Alkitab kami udah ada Yesus itu anak tunggal. Betul saya akui tertulis di kitab saudara. Tapi pertanyaannya kitab saudara itu terjemahan. Kalau masalah terjemahannya itu Bang, karena kami kan tinggal di Indonesia, jadi kami nggak mungkin kan belajar bahasa Yunani. Padahal Galatia. tinggal di negara Indonesia. Bang, Galatia 9 tuh baca, Galatia 1:19. Aku tidak melihat seorang pun dari rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Tunggu Bu, Galatia berapa Bu? Galatia 1:19. Tuhan mah ada saudaranya, ada ponakannya. Kalau menikah. Galatia 1:19. Coba baca nih. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Iya. Tuh. Nah, apa maksudnya itu? Sekali lagi Bang Andi, ya kan Bang Andi, Bu Bunda, Bang Juma. Belokkan lagi, belokkan. Enggak belokkan. Saudara itu udah dibilang saudara kayak mana lah saudara? Hah? Menurut kamu gini aja deh, sederhana pertanyaannya. Menurut kamu Bunda Maria berapa kali melahirkan? Bunda Maria itulah berapa orang anaknya yang dibilang tadi? Berapa? Tadi lah berapa itu semua? Yesus dulu baru punya anak nggak dari Pak Yusuf? Punya lah Bang. Berarti adik Yesus punya saudara dong, punya adik. Iya, tapi Bang Yesus ini Bang bukan udah Yesus. Gakui dia, udah gakui. udah diakui. Bukan dia. Abang paham ya. Yesus ini Bang lahir tanpa seorang ayah. Sedangkan yang lainnya itu orang itu lahir karena ada Yusuf dan Maria. Tapi keluar dari rahim yang sama. Iya betul. Berarti mereka bersaudara. Mereka sekandung. Saudara Bang. Ya, sekandung berarti. Nah, bisa juga lah dibilang sekandung Bang karena dia menjadi daging. Iya, bisa juga lah. Karena dia kan menjadi daging, Firman menjadi daging dibilang kan.
Ya. Karena sebelum dia menjadi manusia udah ada keluar kata-kata ya Bang, firman telah menjadi daging dibilang. Berarti kalau Yesus Tuhan berarti saudaranya juga Tuhan dong. Enggak Bang. Oke. Kok bisa? Enggak, kayak ibaratnya kayak misalnya Pak Presiden lah Jokowi. Kalau cuma Pak Jokowi aja presiden, saudaranya nggak bisa jadi presiden Bang. Gitu dia Bang. Oh berarti itu cuma gelar berarti ya? Iya. Yesus karena mujizat Yesus itu cuman manusia yang hanya diberi gelar Tuhan. Ya, Allah hanya memberi mujizat kepada rahim Maria yang pertama. Udah, itu Bang Handi. Sebenarnya Yesus ini manusia cuman dikasih gelar Tuhan aja. Gitu Bang Handi. Tapi Yesus menolak, dia mengaku saya bukan Tuhan, saya utusan Tuhan. Iya, bukan Tuhan dalam arti sebenarnya, dia cuman gelar aja. Oh, gelar aja. Sama seperti kita di orang Bugis ini Puang. Oh iya. Puang, itu cuma gelar aja. Iya. Gusti. Apalagi Karena mau kayak manapun Bang, mau kayak manapun dijelasin, pendapat orang Abang sama pendapat kami itu dan pemikiran orang Abang sama pemikiran kami yang sebagai orang Kristen ini berbeda Bang sama Alkitab kami Bang. Karena Alkitab ini ibarat kayak pedoman kami lah Alkitab ini Bang. So pastikan kami yang paling paham ya kan Bang kan. Jadi kalau orang Abang kurang mengerti, kurang apa, nggak memahami, kami maklum ya situ Bang, nggak nyapalah memaksa orang Abang percaya atau tidak. Menurut pemahaman saudara, terjemahan firman Tuhan itu firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Tuhan firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan. Tadi Abang bilang tadi terjemahan firman Tuhan, baru Abang bilang firman Tuhan atau bukan itu ya firman Tuhan Bang. Karena Abang tadi kan bilang kan terjemahan firman Tuhan. Iya. Berarti terjemahan firman Tuhan Bang. Oke. Kalau firman Tuhan bisa nggak direvisi? Direvisi. Maksudnya Bang? Firman Tuhan bisa nggak manusia revisi? Perbaikan Bang. Itu Bang nggak ada yang diperbaiki di situ Bang. Di mana rupanya ada kata? Enggak, ini pertanyaan umum. Firman Tuhan itu bisa nggak direvisi oleh manusia? Mana bisa Bang direvisi Bang? Nggak bisa kan? Kalau terjemahan bisa nggak direvisi? Terjemahan bisa nggak direvisi? Ya, ini terjemahan apa juga Bang? Tanya juga kan terjemahan Alkitabnya Bang. Kalau terjemahan Alkitabnya Bang nggak bisa Bang. Apa yang bisa direvisi? Apa yang arti sebenarnya dalam bahasa negara yang mau dibikin ya harus itu juga Bang. Kayak misalnya. Terus kenapa kitab saudara sering direvisi kalau gitu? Di mana direvisi dia Bang? Ada apanya Bang? Abang kan menuntut ya, kenapa bisa direvisi gitu kan? Kenapa bisa diperbaiki apa gitu kan? Berarti kalau diperbaiki dia ada yang salah berarti kita cuma kurang mengerti arti revisi dengan penyesuaian gaya bahasa, maklumin aja. Jadi itu kan pemahamannya masih sampai tingkat kalau gaya bahasa EYD bahasa Indonesia pun maksudnya revisi. Baik. Tadi yang saudara Sampa, kalau firman Tuhan bisa nggak menyesuaikan dengan bahasa manusia? Firman Tuhan kalau nggak disampaikan dalam bahasa manusia gimana manusia mengerti ya disesuaikan dengan bahasa manusia. Bisa tidak firman Tuhan kemudian direvisi menyesuaikan bahasa manusia? Firman Tuhannya sudah disampaikan, kenapa bahasa manusianya dia yang direvisi? Logika Anda benar-benar jongkok banget. Firman Tuhannya bisa tidak dirubah untuk menyesuaikan bahasa manusia? Yang disesuaikan bukan firman Tuhannya, makanya saya katakan apanya yang disesuaikan apanya? Upgrade. Yang disesuaikan apanya? Yang disesuaikan apanya? Kalau dalam bahasa Indonesia aja ada perkembangan dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda kalau misalnya diterjemahkan pada tahun 20 dengan gaya bahasa, nah sekarang dipakai dari yang bahasa tahun 20 itu diganti diubah dengan bahasa ini. Apakah yang itu dibuang? Nggak harus dibuang. Sekarang pertanyaan saya, firman Tuhannya bisa nggak kemudian dirubah? Di situlah logika Anda ceteknya.
Firman Tuhan sudah diucapkan Juma. Pertanyaan saya sederhana loh. Firman Tuhan ini bisa tidak dirubah? Justru pertanyaan Anda yang bodoh. Gini, perkataan yang sudah diucapkan itu tidak bisa dirubah Juma. Makanya logika dipakai. Ketika Berarti yang dirubah ini apanya? Pakai logika yang benar. Berarti yang dirubah ini apanya? Berarti yang dirubah ini apanya? Mengambil, dicatatlah. Ya, terus yang dirubah ini apanya? Yang babi menjadi babi hutan ini apanya yang dirubah? Firman Tuhannya atau terjemahannya? Tuhan menjadi Tuhan yang dirubah. Ya, Kenapa? Tuhan menjadi Tuhan. Yang dirubah ini firman Tuhannya atau terjemahannya? Ayo. Bisa saya jawab, Bang? Sabar dulu, si sampah dulu ini, si mulut sampah ini dulu. Babi hutan yang tadinya babi dirubah menjadi babi hutan. Cuma ada babi hutan jawab saja itu. Enggak usah kau maki-maki orang, enggak usah. Kutanya samamu, firman Tuhan tidak bisa dirubah. Terus yang dirubah ini apa? Yang direvisi ini apa? Bukan firman Tuhan. Yang babi menjadi babi hutan itu bukan firman Tuhan. Atau itu firman Tuhan? Jawablah. Biar cepat nih kelar nih. Cuma ambulan. Ngatain bodoh lah segala macam. Kalau kamu nggak bodoh, nggak mungkin kamu Kristen. Ya bro, jawab bro. Bro, yang dirubah-rubah itu, yang direvisi itu firman Tuhan atau bukan tuh? Yesus Almasih dirubah jadi apa? Isa Almasih dirubah menjadi Yesus. Ini yang dirubah-rubah ini firman Tuhan atau apa ini yang dirubah-rubah kayak begitu? Hei! Kaget ya. Jadi sampah, saudara sampah, pahami, camkan, suka atau tidak suka, ikhlas ataupun tidak ikhlas, ridha ataupun tidak. Kitabmu itu bukan firman Tuhan. Catat itu. Yang kau genggam ke gereja setiap hari itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Oke? Itu hanya terjemahan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Jadi yang kau imani selama ini adalah perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Makanya otakmu sengklek kayak begini sekarang. Atau kalau enggak solo aja deh yang jawab, kasihan dia nih. Lu diam dulu. Ya makanya kalau orang ngomong lu jangan codok copak boleh bener lama rupa. Nak kenal lupa mas ya kan. Nah, ikut nama siri lo tuh. Kena bakso repak. Dari copak boleh bener lama rupa. Nangkana. Andi, tapi dia di typing dia bilang sini biar gue ajari Juma katanya. Ajarilah bang sampah. Udahlah nggak bisa bang, ajarin bagaimana dia 1000 bahasa. Solo ditanya Pak Juma, yang berubah itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan yang direvisi? Silakan Solo. Itu sebenarnya bang nggak ada perubahan di situ bang. Gini dong Jom, jangan di-unmute gua terus lu ngomong sendiri. Diulang pertanyaannya Pak Juma, diulang. Lu ngomong sendiri. Ya diulang pertanyaannya. Sampah. Pertanyaannya, sampah, dengarkan sampah. Pertanyaannya, yang dirubah itu firman Tuhan atau terjemahan? Coba. Ya silakan buka mic-nya. Buka mic itu nggak perlu pakai kunci Inggris bro, nggak perlu pakai kunci dongkrak, tinggal dipencet situ pakai tangan. 1 jari cukup.
Makanya Itu jangan Bang, cuma makan Indomie telur. Sekali-sekali kau makan udang. Gua hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kau nanti ngomong, orang lagi diskusi lo ngomong, gua turunin. Solo dijawab, silakan giliran lu. Izin ya Bang Andi, Abang Juma ya. Iya. Pertanyaan Abang Juma tadi bisa diulangi Bang? Yang direvisi itu firman Tuhan atau terjemahan? Itu sebenarnya Bang yang diubah, nggak ada di situ yang diubah Bang. Ya Bang, karena revisi itu Bang nggak ada artinya diubah. Revisi itu berarti Bang pertinjauan, pemeriksaan, itu ya Bang. Jadi kalau soal firman Tuhan itu Bang nggak ada yang dirubah Bang. Itu sesuai udah diperiksa, udah diapain apa yang di firman Tuhan, dan itu yang harus dijadikan sebagai tulisan yang sesuai dengan negara-negara yang mau di misalnya kayak di Indonesia ya harus sesuai dengan bahasa Indonesia gitu Bang. Begitu ya? Iya Bang, itu nggak ada diubah Bang, sesuai dengan negara masing-masing Bang. Makanya direvisi dia Bang, dicek dia, ditinjau dia, diperiksa dia, pas enggak? Kalau udah pas barulah diklaim dia Bang, barulah bisa dibagikan gitu Bang. Gitu. Iya Bang. Jadi terjemahan kitab saudara selama ini tidak pernah direvisi? Direvisi itu Bang artinya Bang dipertinjau Bang dan diperiksa apa yang firman Tuhan sampaikan. Jadi mau diubah ini kan kayak orang bilang karena bahasa originalnya Alkitab itu bahasa Yunani kan Bang kan? Iya Bang. Jadi karena kami ini orang Indonesia Bang nggak tahu bahasa Yunani Bang, jadi direvisi lah dia Bang, diperiksa sesuai dia Bang mesti dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia Bang. Begitu supaya, jadi supaya mengikuti peraturan-peraturan yang di Indonesia. Karena kan orang-orang luar kan nggak boleh asal sembarangan bikin tulis-tulisan nggak sesuai dengan kamus Indonesia ya kan Bang kan? Oh gitu ya. Iya Bang Juma. Kalau kemudian kita lihat di dalam kitab saudara ada perubahan, itu gimana? Perubahan? Iya. Pasti Abang bilang lagi ini perubahan masalah teos lagi ya kan Bang kan? Bukan. Oh, bukan Bang. Penambahan kata yang tidak ada, yang semestinya tidak ada jadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Itu contohnya gimana Bang? Contoh di dalam Bang Handi bisa buka kamera atau Bunda Rahma? Bisa ya. Ya, alhamdulillah. Besarin Bunda Rahma. Markus 17 nomor 36. Markus 17:36. 17:36. Markus 17:36 berapa guru dah? Nggak ada Markus. Masa nggak ada? Serius itu? Markus 17:36. Nggak ada ya? Iya. 26 mungkin. Oh Lukas, nggak ada Lukas. Oh Lukas. 17:36 ada. Tetapi Setahu saya Simon ada dan sih. kawan-kawan, itu ya. Iya. Markus 17:36 ada deh kayaknya. Ada TB, tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Itu ya? Kok Bunda Rahma bilang nggak ada? Ada. Kok bisa Bun? 17:36 ada. 17 Lukas 17:36 ada Gurunda. Kalau Markus? Yang dalam kurung ya? Iya. Nah, ini Lukas. Lukas ya? Lukas 17. Ini ada Iya.
Oh, coba Ki. Markus 17:36. Iya. Coba Mi. Coba di ada Markus 17. Ada. Ada kan ya? Markus cuma sampai 16 Bang Zuma. Iya, tapi kalau di aku ini tidak ada. Tapi gua buka ada gitu gua. Iya. Oh, Gedein. kalau Lukas itu penambahan satu data. Satu ayat di situ Ini apa? penambahan. Kalau Ini apa? apa itu? Markus 17:36. Loh, kok ada ya? Ini ambil Lukasnya coba. Lukasnya aja. Ini di Lukas aja Bang Handi. Ini penambahan juga itu Bang Handi. Iya. Lukasnya coba. Ini saya ambil Lukas 17:36. Ini saya ambil Lukas, Deng. Bang. Iya. Bang Sudah. Hadi. Besari host. Tapi Lukas ini yang satu ditambahkan tuh nih. Ini ditambahkan ya. Ini enggak ada, ini kosong. Makanya dalam kurung ini. Coba ke atas lagi, Bon. Coba ke atas lagi. Lagi. Ini paralel ya? Paralelnya, Bung. Yang paralel supaya kita lihat paralel ya. Aslinya oke. 17:36. Siap. Oh, itu terdapat di Markus 1, Bang Juma. Mana ya? Markus 1 nomor 1. Nah, coba lihat. Bun, besarin Bunda. Ya, ke atas lagi, ke atas. Di situ ada tafsir catatan. Klik tafsir catatan. Nah, itu. Klik Yerusalem. Ada Yerusalem. Itu tadi kubuka gak bisa, Daeng. Di atas. Coba ke atas lagi. Ke atas lagi. Ada nggak Yerusalem? Di kolom biru itu ada nggak Yerusalem terket? Yang biru. Yerusalem ada. Itu Yerusalem. Klik. Apa keterangannya? Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius 24:40. Gimana dong? Tidak asli katanya. Kalau tidak asli artinya apa? Palsu. Sulpa. Ini yang Anda katakan firman Tuhan. Sari Gurunda, host. Satu lagi, Bon. Itunya, Bang. Oh, ada lagi? Lukas tadi ya. Kita buka Lukas tadi. Yehezkiel 34:16, Bon. Yehezkiel 34. Iya. Paralel juga ya biar mudah cepat dipahami. Oke. Yehezkiel 34 nomor 16. Ini yang Islam, saudara-saudara kita yang Muslim di bawah perhatikan ya. Yehezkiel 34 nomor 16. Nah, baca Bun, terjemahan baru. Yang hilang akan kucari, yang terserat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan,
serta Yang yang gemuk dan yang gemuk dan yang kuat, akan kulindungi. Ah, coba ke bawah. Lihat nomornya. Kulindungi, kata kulindungi. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Nah, kulindungi nomor berapa? Kulindungi itu dalam bahasa aslinya di situ samad. Coba 08 kulindungi. Nah, klik. 08045. Ah, klik kulindungi, klik. Apa di situ, Bun? Samad artinya apa? Artinya apa? Samad artinya apa? Memusnahkan. Jadi kumusnahkan. Kenapa dilindungi? Tapi dimusnahkan artinya itu dilindungi atau dimusnahkan sih? Dilindungi atau dimusnahkan, Bunda Rahma? Dimusnahkan. Dimusnahkan. Kenapa Pak Bom Bom gantikan di situ dengan kata dilindungi? Karena Pak Bom Bom gemuk. Kan di situ dikatakan yang gemuk akan kumusnahkan. Pak Bom Bom gemuk, karena dia tidak mau dimusnahkan, maka dia katakan dilindungi. Oh, ya. Betul. Kan orang gemuk di situ dimusnahkan. Rata-rata pendeta kan gemuk, supaya tidak dimusnahkan, maka diganti kata dimusnahkan kata samad, mereka terjemahkan menjadi dilindungi. Padahal itu kubinasakan. Karena kalau jujur Pak Bom Bom dimusnahkan. Ya. Ini sebenarnya data ini khusus dirubah supaya Pak Bom Bom selamat. Kan gemuk ya, teh gemuk ya. Jadi harus dilindungi toh. Padahal bahasa aslinya samad. Samad artinya itu dimusnahkan. Ini Pak Bombong ya. Betisnya dong. Biar kelihatan semua. Mundurin jauh-jauh dikit. Nah, stop. Nah. Jadi arti yang sebenarnya di Hezkel itu, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan musnahkan. Musnahkan. Tapi karena Pak Bambang gemuk, maka diganti menjadi dilindungi. Iya, kasihan. Betisnya itu dulu dede. Demi Pak Bom Bom dirubah ya. Kayak pelepas sagu. Ini juga Bunda Rama ini nemu di mana sih nih? Bunda siapa yang ngasih? Kayak Ben kak deh. Dimarah-marah keluarga anak. Yang gemuk dilindungi bedeng, padahal di situ dimusnahkan. Ternyata Bom Bom itu langsing orangnya. Ideal banget badannya Pak Bom Bom. Harusnya dimusnahkan orang-orang gemuk kayak Pak Bom Bom ini berdasarkan Yeskel 34:16. Nah, pertanyaan saya Saudara Solo. Ini gimana ini? Ini firman Tuhan yang mana yang betul ini? Dimusnahkan atau dilindungi? Nah, itu tadi Bang, yang dilindungi itu yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi dibilangkan Bang. Ya. Itu tadi terjemahannya itu ke bahasa apa tadi itu Bang? Bahasa original. Bahasa, iya betul. Bahasa Yunani itu Bang. Ibrani, samad. Samad itu artinya dilenyapkan atau dihilangkan atau dimusnahkan. Bahasa Ibrani sama. Tunggu Bang ya, bentar Bang ya, bisa Bang. Oke. Tidak terima kalau bom mau dimusnahkan. Dia cari. Makanya dia rubah menjadi dilindungi. Ye, maunya dilindungi. Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dek. Tadi ada fotonya orang keracunan ragi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada datang nih ahli data semua datang nih. Gue diam dulu gantian. Cuman mau ngasih info juga di TB2 itu diganti jadi kata kuawasi itu. Kuawasi. Dalam pengawasan. Aduh, teman-teman khususnya muslim ya, saya menghimbau, tengoklah ini kenyataan pahit. Ini kenyataan pahit. Kalau tidak diawasi bom makanannya bisa meletus, jadi diawasi tuh. Tengoklah teman-teman, tengoklah. Gimana ceritanya ini? Itu tadi tulisannya samatnya kayak mana itu tadi, Bunda Rama? Somat. Penasarannya sama bom. Huruf somat. Ya, huruf samek, kemudian mem, lalu kemudian dalet. Bisa ditunjukkan tadi teksnya tadi, Bunda Rama. Alfi aja nih, Bunda. Ya, silakan Dek. Biar Alfi aja Benar nih, nggak Alfi itu? dari Bible Hub aja nih. Bisa kok, bisa. Alfi izin buka kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeskiel 34:16 tadi ya. Di dapur ada apa? Di dapur umum. Bocor, guru udah bocor. Ini Bang Solo, Ezekiel 34:16. Ini kalau kita lihat di Hebrew-nya, di sini ada kata syamat. Nih dari kata asmit. Dia tuh bermakna I will destroy. Nanti kalau kita baca dari bawah nih, but the slick bahasa and strong. Abrani aja, yang tadi Abrani. Ibrani kan? Ini asmit. Itu dia. Yeskiel 34:16. Kalau kita lihat juga di WLC-nya juga ada kata, kita nyari kata yang kuhancurkan kan? Dia dari kata asmit. Asmit itu artinya I will destroy. Jadi gini ya, penjelasan singkatnya tuh gini. Yeskiel 34:16 pada terjemahan LAI itu berbunyi serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Sementara di Ibrani itu kan tertulis asmit. Asmit itu artinya kuhancurkan, bukan kulindungi. Dari Bible Hub. Lalu itu data itu didukung kalau kita buka nih pada penerjemahan bahasa Inggrisnya. Misalnya Alfi pakai update KJV. Update KJV dia tuh menggunakan kalimat but I will destroy the fat and the strong. Tapi aku akan destroy, menghancurkan the fat, yang gemuk, and the strong, dan yang kuat. Gitu Bang Solo. Jadi di satu sisi terjemahan bahasa Indonesia mengatakan yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi oleh Tuhan. Satu lagi pada terjemahan bahasa Inggrisnya KJV itu mengatakan akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Nah, solusinya nih Bang Solo. Solusinya nih, kalau Bang Solo misalnya nggak tahu ini yang benar yang mana, pertanyaan kami dari Muslim itu yang salah yang mana Bang Solo? Yang salah yang mana Bang Solo? Halo? Iya Bang. Iya, yang salah yang mana Bang Solo? Itu yang di Ibrani pun dimusnahkan. Iya. Destroy, hancurkan, musnahkan gitu. Yeskiel 34:16 ya. Ini TB1 ini penerjemahan 1974 ke 2024 itu 50 tahun ya teman-teman ya. Kalian membaca kitab salah terjemahan selama 50 tahun Bang. Originalnya Bang. Apa? Abang bisa baca, abang bisa baca teks original. Coba buka Bang. Ini nih. Aku pakai interlinearnya aja nih. Bible Hub kan? Ini website kalian kan? Nih.
Ya ini website kalian kan? Ezekiel 34:16. Ku buka Hebrew-nya. Ya kan? Ibraninya. Pecah kata per kata nih. Atau kalau kita mau lihat dari Hebrew-nya, kalau abang pun mau baca juga silakan. Kalau abang bisa. Yang ku tahu di sini ada kata ashmit tuh, akar katanya syamat. Kita tuh bisa mengkonfirmasinya dari interlinear menggunakan aplikasi. Ntar kalau kita buka di sini Ezekiel 34:16, ntar keluar tuh akar kata ashmit itu dari kata syamat. Tuh. Sin memres tuh. Itu bang. Jadi balik lagi bang. Yang salah yang mana bang? Atau ini deh bang, simpelnya Alfi A2 aja nih. Yang atas terjemahan baru LAI, yang di bawah ILT 3 versi Yayasan Lentera Bangsa. Yayasan Lentera Bangsa menerjemahkan, namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Nah, ILT 3 membuat yang gemuk dan yang gemuk dan yang kuat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuh, yang salah yang mana terjemahannya? Yang di atas ini apa itu bang? LAI punya terjemahan baru. Terjemahan baru. Yang biasa abang baca di gereja lah. Abang baca terjemahan baru kan, bahkan udah diterbitkan nih di edisi ke duanya nih tahun 2023. Pada tahun 2023 LAI merubahnya lagi menjadi apa nih? Yeskiel 34:16 nih. Mana kita cari bentar. 16 di sini nih. Ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Kuawasi. Berubah lagi kan? Halo bang, jadi yang salah yang mana bang? Yang salah ya malah bilang kan bang, kan itu kan semua tuturnya itu kan menurut bahasa Indonesia kita juga bang. Silakan bang Suma, Alfi kembalikan. Enggak. Coba bacakan saya dek, bantu saya baca Yeremia 5 nomor 28. Oh baik. Yeremia 5:28. Iya. Orang gemuk dan gendut di samping itu mereka membiarkan berlaku kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim dan tidak membela hak orang miskin. Berarti orang gemuk ini memang selalu bermasalah di Bible ya? Aduh Pak Bom Bom, buat masalah Pak Bom Bom ini. Pantas aja tadi kata Smith itu agar kata somat itu kemudian dihilangkan. Izin ya kita lihat perbandingan terjemahannya, izin ya Alfi. Host besarin dulu. Oh, ini Alfi bahasa Hebrew-nya. Alfi besarkan. Besarin dulu. Kita lihat ya perbandingannya ya. Ini Hebrew ya. Pak Bom Bom. 34:16 nih. Yang hilang akan kucari, yang terhalau akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang lemah akan kukuatkan. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Kubinasakan di sini ya. Pak Bom Bom dibinasakan. Makanya tadi Yeremia 5:28. Iya, ini sekarang yang terjadi nih, yang mereka pakai sekarang. Yang sakit dan akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Karena rata-rata pendetanya gemuk. Dilindungi sini, padahal originalnya ya, bahasa Hebrew-nya ini dibinasakan. Karena siapa? Karena Pak Bombo ini yang antara lain mungkin yang ikut bikin ya. Bang Solo di situ harus berpikir. Bang Solo di situ harus berpikir, Bang. Kitab Abang tuh dari tahun 74 ke 2024 kan udah 50 tahun, Bang, setengah abad. Kalian tuh tergocek sama terjemahan LAI loh, Bang.
Itu kalian dikibulin terjemahan jatuhnya bang. Gimana tuh? 50 tahun loh, lama itu. Itu kalau cicir rumah udah dapat 2 itu. KPR BTN ya. Iya, ya kan. Lanjut balik Bang Suma. Silakan. Tunggu dulu, baca dulu ulangan 32:15. Oh, ulangan 32:15. Iya. Bacakan aja ya. Iya. Ulangan 32:15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menenang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Elohim yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Yang lucu sebenarnya bukan gendut dan gemuk itu bukan, dan tambun. Yang lucu itu adalah menjadi gemuk dan menendang ke belakang. Ya, cara Pak Bombo menendang ke belakang akan terguling dia. Aduh, parah ini dalil. Pantas saja yang gemuk dilindungi, ternyata ada parah banyak kasusnya si gendut di dalam Bible ini. Aduh. Allahu Akbar. Maafkan saya Pak Bom. Makanya diet Pak Bom. Makan kacang 2 kelinci, isinya dibuang, kulitnya yang dimakan. Gimana enggak gemuk? Pak Bom Dika. Jadi kalau ada sebuah agama kitabnya bermasalah, agama itu bermasalah. Agama bermasalah, masih diimani, waduh, sian itu. Sedangkan Dinda Alfi dilanjut dulu. Saya mau masak air dulu biar diet nggak gemuk. Silakan. Saudara, udah lama nih nggak dengar Bang Jibril ngomong nih. Mana tahu Bang Jibril ada yang ingin disampaikannya. Bang Jibril? Enggak, yang tadi belum lagi siap jawab loh Bang. Oh, abang masih mau jawab juga yang salah yang mana? Dilanjut. Iya, nah, kan aku belum abang tanya sama aku, masih orang abang yang ngomong kan. Nanti aku potong salah, ya kan? Naam. Gimana? Yang salah yang mana tadi ya? Skill 3416 itu. Jadi itu Bang, mengapa Alkitab terjemahan baru perlu direvisi? Ini Bang dikarenakan pada saat Alkitab pada akhir tahun 1950-an banyak kosakata yang masih asing dan sulit untuk diterjemahkan Pak, sehingga sulit dipahami oleh penuturnya. Pada dasawarsa setelah proses penelitian dilakukan, dasawarsa maklumnya baik bentaranya, Coba ulang ikut Bang. Dasawarsa. Iya. Lanjut. Izin Bunda Rama ya. Lucu itu juga semua Bang. Kita sampai mana tadi aku ngomong? Oh, abang yang ngomong, abang yang bingung. Cemana Bang? Enggak, abang bilang dari dasawarsa itu dia karena belum ada cukup dictionary-nya atau vokabularinya, makanya ayatnya berkembang. Disambung Bang. Jadi Alkitab ini makanya sering direvisi dia karena kosakatanya masih asing Bang, sulit untuk diterjemahkan sama-sama masyarakat Indonesia yang sekarang kan Bang. Nah, jadi diperbaikilah oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Ya kan Bang kan? Ibarat contohnya itu Bang, kayak kalau zaman sekarang kan Bang, gerombolan itu kan Bang kayak ibarat kosakata buruk itu Bang. Tapi kalau originalnya yang berubah gimana Bang?
Kalau originalnya Pelan-pelan wajib. Originalnya mana berubah bang? Ada pun udah original bang. Kenapa? Ya, bukan maksudnya yang dari kodeks tertuanya aja nggak berubah-berubah gimana? Dari originalnya itu nggak bakalan berubah bang, karena itu kan original, udah asli. Gimana bang? Kalau original kan nggak mungkin berubah bang, karena itu udah original, udah asli. Ini bukan original yang tertuanya itu ditambah-tambah bang. Bukan bang, yang berubah-berubah itu bang, yang kayak ibaratnya kayak itulah aku bilang yang tadi bang. Peraturan di luar negeri sama peraturan di Indonesia ini beda bang, apalagi bagian bahasa negara kita kan. Nggak mungkin nanti diartikan sama orang sana. Nah ini, kalau saya tunjukin dari originalnya aja udah dirubah gimana bang? Lebih besar dan wajib ya? Originalnya dirubah bang. Iya, ditambahin. Kalau original dirubah bang, berarti itu bukan original bang. Abang ngerti nggak? Oke. Kalau saya tunjukin ini apa namanya kalau bukan original ditambah ya? Kalau abang buka Markus 1:1 bang. Tunjukkan aja bang, biar bisa lihat kan. Nih kalau saya buka inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak. Iya sebentar. Abang kan nggak tahu isinya kan. Saya tunjukin nih anak Allah, ya kan. Nah begitu kita ke kodeks Sinaiticus nih, Sinaiticus yang abang yang tertua. Nah di sini dibilang the beginning of the gospel of Jesus Christ, awal dari Injil dari Yesus Kristus. Kenapa? Itu bahasa Inggris itu. Sabar dulu bang, sabar dulu. The translationsnya dibilang the beginning of the gospel of Jesus Christ. Di sini nggak ada anak Allah ya, karena di sini ada anak Allah. Di sini kan mestinya God's Son. Ya tapi itu kan karena jadi tunggu dulu sebentar bang, sebentar. Nah tapi tiba-tiba di sini bang. Nah abang lihat nggak nih ditambah anak Tuhan, kelihatan nggak nih? Iya, itu huruf upsilon, theta upsilon. Itu tuh singkatan dari huio theo. Huio itu anak, theos itu God. Ini originalnya ditambah nggak? Bukan ya? Son of God, itu ditambah itu. Itu originalnya itu bang kan, anak Tuhan. Ini ditambah di sini bang. Tapi diselipin itu. Anak Tuhan. Kelihatan ya? Kan? Iya, kelihatan ya? Anak Tuhannya diselipin. Berarti itu originalnya kayak gitu kan bang? Ini salinan tertuanya bang, nggak originalnya nggak ada. Nah itu originalnya, yang artinya anak Tuhan. Yang kitab apa ditulis tadi bang? Sinaiticus bang. Di Alkitab tadi bang, bahasa Indonesia. Iya. Yang mana abang mau nanya yang mana? Anak Allah dibikin kan? Iya di Markus 1:1 anak Allah. Iya anak Allah, berarti sama kan bang? Karena nggak mungkin. Bukan, tapi abang kelihatan nggak tadi kelihatan anak Tuhannya diselipin di situ? Kenapa bang? Anak Tuhannya diselipin di situ, abang lihat nggak tulisannya? Lihat bang. Oke. Itu berarti bukan diubah dia bang kan? Jadi apa namanya kalau bukan ditambahin? Memang originalnya udah kayak gitu bang, ya kayak gitu dia bang. Oh ini bukan original, ini salinan. Ini salinan tertua bang, salinan tertua ini. Originalnya lah bang, kasih tunjuk. Kalau salinannya berarti namanya pun salinan bang. Iya ini salinan tertua. Dulu bang nggak ada fotokopi bang, jadi disalin pakai tangan semua. Iya salinan, ini salinan tertua bukan original. Karena ini 400 tahun setelah kejadian bang. Kalau salinan bang wajar bisa kayak gitu ya kan. Namanya pun dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada apa, jadi wajar. Iya nggak ada. Tapi lebih lengkap surat Firaun tuh bang. Surat Firaun tuh 15 abad atau 18 abad sebelum Yesus tuh. Masih ada tuh, keren. Wajar lah kalau Firaun bang, mau kayak mana pun lebih unggulnya Firaun dari kita semua. Kalau zaman dulu. Ya kan bang kan? Tapi abang masih pakai nama kata Allah dalam ajaran abang? Enggak. Ajaran abang pribadi? Masih bang, maksudku bang jangan langsung lompat ke situ loh bang. Oh, oke. Masih mau bahas ayat tambahan?
Iya, ayat tambahan tadi. Jadi Oh, paham oke. Bang bahwasanya itu salinan. Kalau salinan ya Bang. Pelan-pelan. Heeh. Ya, jadi menurut abang itu nggak ditambah ya? Ya ditambahin lah Bang, karena namanya pun salinan tertua, salinan. Oh, ditambahin. Oke, siap. Iya Bang, jadi namanya pun salinan ya kan Bang kan. Hmm. Jadi itu memang ditambahin itu Bang salinan. Kalau originalnya nggak ada ditambahin Bang. Hmm. Berarti pas disalin kemarin kita bisa berpikir sendiri, tertinggal hurufnya, makanya ditempel. Tapi kalau ada ayat yang berubah-berubah sampai 18 kali ini gimana nih? Ayat yang berubah-berubah sampai 18 kali itu di mananya Bang? Di original teksnya atau di apanya? Itu di original teksnya sih kita lihat nggak ada. Nggak ada Bang ya. Tapi di tahun 200 Tertullian nambah, habis itu 250 Sirpirian Carnage nambah, tahun 350 Antanasius nambah, habis itu 395 Aurelius Agustin nambah, habis itu 415 setelah konsil Carnage ditambah. Itu nih ayat yang berubah-berubah 18 kali ini gimana nih? Itu ayat yang di mana aja itu berubah-berubah Bang? Saya tunjukin aja ya. Ini kalau saya buka 1 Yohanes 5:7. Ini saya buka ya. 1 Yohanes 5:7. Di yang Sinaiticus tadi. Di sini dibilang for they testify are 3, yang bersaksi adalah 3. Ya, habis itu di abad 16 tiba-tiba yang bersaksi adalah 3, yang merekam di surga Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah 1. Ini 16 abad selisihnya. Tapi begitu kita pelajarin, ini ada namanya Bapak Gereja, namanya David W. Daniels, dia yang punya buku ini. Dia bilang tahun 200 Tertullian menulis, mungkin Tertullian kemasukan Roh Kudus kali, maka dia nulis which 3 are 1, 3 adalah 1, bukan nggak ada saksian. Habis itu tahun 250 Sirpirian Carnage menulis lagi, mungkin Roh Kudusnya naik, habis itu turun lagi dan nambahin, dan lagi Bapa, Anak, dan Hantu Suci. Habis itu 350 nih Athanasius, 398 Aurelius Agustin. Habis itu 415 setelah Council of Carnage dipakai debat. Habis itu tahun 450 ke 530 ada 3 versi ayat ini. Habis itu terus nih sampai berapa nih? Sampai 1500. Ini kalau kita hitung varian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan kalau kita lihat originalnya, ini originalnya juga berubah Bang. Ini 1 John 5:7 ya. Ini originalnya ini. Habis itu tiba-tiba ada yang originalnya sepanjang ini. Habis itu pendek lagi. Habis itu panjang lagi. Ini original teksnya loh berubah-berubah dari panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Itu gimana tuh Bang? Yang mana tuh yang suci itu ayatnya? Coba tengok originalnya Bang, yang di atasnya tadi. Paling atas Bang. Yohanes 5 ayat 7 bilang tadi kan. Yes, trans. Itu Bang yang di apa itu, yang bahasa Yunani itu coba Bang salin Bang. Yang mana? Ini? Yang pertama iya. Translate. Iya, translate coba Bang. Karena ada 3 orang saksi. Wah, orang saksinya. Karena ada 3 orang saksi. Coba ke bawah Bang. Ini kalau diterusin saksinya itu Bapak, berarti Bapak orang gitu. Karena ini saksinya 3 orang. Karena 3 orang saksi itu yang dimaksud itu Bang, Tritunggal Bang, biar lebih memahami dia. Yaitu Oh, berarti orang ini Bapak, Firman, Hantu Suci, ini gua Holy Ghost ini orang. Ya itu kan kalau kita di bahasa kamus Indonesia kan Bang, jadi tiga orang, dia 3 pribadi Bang.
3 orang ini bang, bukan tiga Iya, pribadi. 3 3 orang. orang. 3 orang yang berarti kan 3 pribadi. Bang. Berarti ini orang. Iya, 3 pribadi. Oh, bapak, anaknya sama Holy Ghost gitu, 3 gitu, 3 orang. Jadi segerombolan Tuhan lah ya. Iya, dan menjadi satu. Oke, siap. Oke, boy band kita nih. Terus? Jadi yang paling bawahnya bang, bahasa Yunani yang paling bawah. Yang mana nih? Sampai berapa kali tuh? Yang ini? Paling bawah. Varian ini udah bahasa lain. Ini udah bahasa Latin. Ini Textus Receptus abad 16 Latin. Ini Textus Receptus abad 19 bahasa Latin. Itu bang sebenarnya bukan originalnya bang, itu teks juga itu bang, kan itu salinan itu bang. Iya, semuanya salinan bang. Semuanya salinan. Ini juga salinan kan? Iya, karena bagaimanapun originalnya pun kalau abang bilang berubah-berubah itu nggak bisa kita tunjukkan datanya bahwasanya originalnya berubah-berubah. Iya, karena salinan semua, kita nggak tahu yang mana yang original. Iya, jadi itu kan di bahasa Yunani bang, ada peraturannya di luar negara kita juga lagi bang, kan jadi kita nggak paham kita apa. Ya, betul. Kita lah. Gimana? Enggak, tapi dari yang tadi yang Bapak Gereja David W. Daniels itu bilang ini ayat berubah 18 kali dari tahun 250 ke 250, 350, 398, 415. Jadi menurut Abang ini kitab ini ayat yang sucinya itu yang mana, Bang? Nah, original teksnya dia bang. Yang mana? Yang saksinya adalah 3? Iya betul bang. Jadi nggak ada Bapa, nggak ada di surga, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Anak. Itu maknanya, itu diperpanjang supaya mengerti, biar nggak orang bingung saksinya 3 ini siapa aja ini, apa maksudnya saksi ini. Jadi diperpanjang. Bukannya firman Tuhan nggak boleh ditambah-tambahin, Bang? Hah? Bukannya firman Tuhan nggak boleh ditambah-tambahin? Itu bukan ditambahin bang, itu dimengertikan lagi. Oh, itu nggak ditambahin ya? Jadi yang awalnya saksinya adalah 3, habis itu jadi bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan 3-3-nya adalah 1, itu nggak nambahin nih? Enggak bang, itu kalau misalnya ditambahin ibarat katanya kayak gini bang. Gimana tuh? Misalnya kayak gini, kalau bahasa Indonesia kita bang, karena kita bahasa Indonesia kan bang, kan sama-sama negara Indonesia kan. Abang Jibril sedang tidur. Sedangkan orang ada yang nambahin Abang Jibril sedang tidur sambil nyuci piring. Nah itu ditambahin dia bang. Iya juga ya. Tapi saksi 3 ini nggak ada di sorga dan nggak ada tiga suci itu sama aja nggak saksinya bertiga ini ditambahin jelas yang satu lagi nyuci, yang satu lagi ini di surga? Enggak. Ini sama bang. Yang ku bilangkan tadi itu bang, Abang Jibril sedang tidur. Itulah kata-katanya yang originalnya kan bang kan? Iya. Nih abang stand up komedi 1:30 siang setelah enggak, biar tahan ya bang. Lagi udah dari jam 12 aku bang baca apa. Aku pun juga namanya pun atau malah aku bilang Alkitab awak ya kan, teman hidup awak ya, awak pun harus dalami juga ya kan. Jadi harus dong. Ya, soal dalami juga bang, karena mau bagaimanapun itu memang udah kewajiban. Ya. Nah, jadi itu bang, yang kayak tadi abang bilang itu, yang ditambah-tambahin itu bang, yang kayak tadi yang bilang. Kalau yang tadi itu bukan ditambahin bang, itu diperjelas lagi bang lebih. Oh, jadi nggak ditambahin tapi diperjelas gitu ya? Iya, karena bang, narasinya beda bang. Kalau yang saya baca ya bang, narasinya berbeda bang. Nggak beda bang, yang narasinya nih, oke. Nih. Ini saya tunjukin aja nih bang, saya tunjukin aja nih. Iya bang. Ini yang abad 4 ya. Di sini ceritanya narasinya berbeda bang, karena kalau saya baca nih, yang bersaksi adalah 3. Habis itu ayat 8-nya roh, yang bersaksi itu roh, air, dan darah. Dan 3-3-nya adalah 1 yang menjadikan saksi, yaitu 1 orang. Testimony of a man. Jadi manusia ini 1 itu dari darah, air, dan roh. Jadi itu diterima sebagai kesaksian sebagai 1 manusia. Iya, betul bang. Nah, tiba-tiba di sini bang,
nomor 7-nya aja yang bersaksi di surga Bapa, Firman, dan hantu suci, tiga-tiganya adalah satu. Habis itu ke-8-nya, tunggu bentar. Nah ini 7. Holy Ghost hantu suci ya. Habis itu dan ada lagi 3 yang bersaksi di bumi, roh, air, dan darah, dan tiga-tiganya setuju dengan satu. Dan jika kita menerima kesaksian dari manusia, udah nggak nyambung bang, beda narasinya. Yang satu di sini narasinya 3 itu manusia itu roh, air, dan darah, dan itu dihitung sebagai satu kesaksian. Nah tiba-tiba ini 7-nya di surga, yang 8-nya di bumi, yang 9-nya kesaksian manusia. Beda bang narasinya. Yang 9-nya kesaksian di bumi. Yang 9, yang tiga-tiganya itu dijadiin sebagai kesaksian satu manusia. Kesaksian satu manusia kan bang? Iya. Jadi ini nggak nyambung sama yang 7-8 kalau ini ditambah-tambah. Enggak lah bang. Lebih nyambung ini bener, tapi nggak ada Tritunggal di sini, betul. Kalau di sini nggak ada Tritunggalnya. Kalau di sini tiba-tiba ada Tritunggal, tapi ayat 9-nya jadi korban. Jadi yang salah yang mana tuh bang? Nah kita nggak tahu tuh. Yang punya kitab yang tahu, enggak Bang Solo yang tahu ya. Yang salah itu coba kita tengok teks yang paling terakhir. Enggak, coba kita tengok teks yang paling terakhir bang. Yang terakhir kan ada perubahan dia. Yang terakhir kan masih ada 10 bang. Oh. Iya, dan kan? Dia percaya anak Tuhan menjadi saksi sebagai dirinya sendiri, dan dia percaya Tuhan. Waduh, ini saya baca ininya aja deh, bahasa Indonesianya aja deh, jadi nggak salah-salah. Kan masih ada nomor 10 ya. Bukan itu mentoknya dia kan bang? Enggak mentoknya nggak di situ. Tapi konteksnya paham kan abang? Beda, jadi beda. Paham, enggak beda dia bang. Barang siapa percaya kepada anak Theos, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Theos, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan oleh Theos tentang anaknya. Itu kan jadi kesaksian satu manusia kan? Enggak beda. Yang bedakan abang. Yang membedakan abang. Jadi oke, coba abang samain. Nggak beda dia bang, karena kesaksiannya satu tetap satu dia bang. 3 menjadi 1, itu artinya bang. Yang membedakan cuma abang tambahin Theos ya tadi. Bukan. Maksud saya yang 10-nya ini udah nggak ada kaitan sama yang 789 tadi bang. Nggak, tapi abang paham nggak sih yang saya tunjukin tadi? Paham. 1 Yohanes 5:7 itu konteksnya, pemahaman konteks jadi ceritanya tuh udah beda bang. Karena yang di original teksnya itu menceritakan kalau kita sebagai manusia itu dari roh, air, dan darah, dan itu diterima sebagai satu kesaksian. Nah tiba-tiba di abad 16 dan seterusnya itu tiba-tiba yang 7 jadi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan hantu suci, tiga-tiganya adalah satu. Ayat 8-nya ditambah kesaksian di bumi itu roh, air, dan darah, tiga-tiganya adalah satu. Dan 9-nya baru itu kesaksian satu manusia. Lah apa urusannya sama yang di surga? Tadi ngapain ceritain surga kalau mau ceritain roh sama darah sama air di bumi? Jadi saksi satu orang. Tapi kejadian di kejadian ada itu bang. Di kejadian maksudnya? Kan dia nggak stand up lagi nih. Apa? Mau pakai kejadian 1 untuk dukung Tritung bang. Yakin abang bang? Iya, aduh udah jangan deh. Aku punya antitesisnya loh bang. Udah. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Oh ada firman. Roh Elohim melayang-layang di atas air. Oh Roh Kudus gitu kan. Pada mulanya air, Roh Kudus itu dia bang. Masa di sana dibilang roh bang? Beruah dibilang roh bang Jip. Memang udah itu yang dibikin kan bang, kayak mana kita abang tadi aku tunjukin, abang tuh udah 50 tahun dikibulin terjemahan LAI, masih juga percaya terjemahan bahasa Indonesia. Coba lihat langsung ke Saveria tuh. Orang Yahudi menerjemahkan Beruah itu jadi apa? Wajib percaya lah bang aku sama terjemahan bahasa Indonesia. Namanya jadi pembuktian tadi mengenai kesilapan penerjemahan itu abang percayakan juga tuh.
bahwa dia benar. Terjemahan mana dia, Bang? Oh, Yeskiel 34:16 tadi loh. Oh, yang dikasih tunjuk Bang Jibril itu. Bukan yang 34:16 tadi. Ezekiel Kata yang, Syamat tadi. yang gendut itu loh. Yang gendut yang kuat. Nah, itu yang kayak ku bilang tadi, Bang. Perubahan Gak ada, Bang. Sejak kapan, Bang? Itu perubahan menggunakan jurus atraksi yang membuat tuh, yang dimaksud dengan penghancuran dan perlindungan itu adalah dua kosakata yang kontradiksi, itu berlawanan, dia beda sifat. Kalau di bahasa Indonesia dia artinya bagus atau buruk, Bang? Ini bukan soal maksudnya bagus atau buruk, Bang. Udah berkesesuaian belum? Soalnya kitab abang kan dicetak full subtitle kan, full terjemahan nih. Makanya aku dari tadi tuh nanya yang salah yang mana gitu. Kalau aku nanya yang benar yang mana, loh kami semua muslim udah jumpa kebenaran juga. Ngapain kami nanya yang benar yang mana kan? Kayaknya salah yang mana tuh? Kami muslim nanya yang benar yang mana? Ngapain coba kami udah jumpa kebenaran kan? Nggak bisa, Bang, kalau abang bawakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sebagai data dukungan ketertunggalan. Enggak, tadi kan ada dibilang Bang, lihat air yang tadi Bang baca Kejadian tadi. Itu angin dari Tuhan, Bang, wind from God. Ya udah, orang itu kan sama aja ujungnya. Mana ada angin sama roh? Oh, disamakan, berarti kentut itu roh juga. Di kami sama, Bang. Oh, berarti kentut itu roh juga. Itu angin juga soalnya. Ya, karena di Kejadian ada tertulis, nggak bisa kami pungkiri itu, Bang. Nggak mungkin kami pungkiri kan, Bang. Kalau kami pungkiri berarti kan nggak percaya sama agama kami, Bang. Ya kan, Bang? So, Bang Jip, aku kalau bahas ke beliau ini soal dafar dan amar rohim nanti nggak sampai apa itu Epen dan Logos nanti. Enggak, tapi gini. Majid, maaf. Kan abang bilang tertulis, Bang. Bang Solo. Iya, Bang. Kan abang bilang tertulis ya? Apa ya, Bang? Kan abang bilang ya karena tertulis, jadi abang mesti imanin. Betul nggak? Kitab Genesis ini punya siapa, Bang? Itu bahasa kejadian. Dia nggak tahu Genesis. Kitab Kejadian ini punya siapa? Yang punya kami juga itu, Bang. Ini punya orang Yahudi kan? Ini kitab Yahudi kan? Iya, kan Alkitab itu kan, Bang. Bukan Alkitab, ini Torah. Tapi Kejadian. Kenapa? Tapi Kejadian yang bilang itu Kejadian 1. Iya, kitab Kejadian ini punya orang Yahudi, Bang. Namanya Torah. Nah, Sefaria ini dalam bahasa Hebrew artinya library. Ini bahasa mereka nih. Dan di sini ditulis, ini kitab Kejadian orang Yahudi ya. Di sini diceritakan di saat Tuhan mulai menciptakan surga dan bumi, bumi unformed and void dibuat dengan kegelapan menjadi alas yang dalam dan angin dari Tuhan menyapu di atas air. Ini menurut keyahudian, Bang. Jadi wind, angin from God, angin dari Tuhan, sweeping, menyapu over the water, di atas air. Bukan melayang-layang, Bang. Jadi angin dari Tuhan menyapu di atas air. Bukan Tuhan nih melayang-layang di atas air. Berarti Bang, pengertian di bahasa Inggris sana, Bang, itu ini dari original teks, Bang. Ini otoritatif. Ini kitab yang nerima nih yang ini. Kayak gini aja, Bang. Itu kita pemahaman bahasa itu, Bang. Kita nggak bisa kita pungkiri itu, Bang. Karena pemahaman bahasa negara-negara orang lain cukup orang itu aja yang tahu. Nah, bukan gini, Bang. Maksudnya orang Yahudi yang punya kitab
Itu menceritakan bahwa itu angin dari Tuhan yang menyapu di atas air. Sementara tiba-tiba kekristenan bilang, oh enggak, ini kitab kami juga, kami jadikan perjanjian lama dan Tuhan melayang-layang di atas air. Menurut abang yang mana yang paling tepat? Ya paling tepat ya di bahasa Indonesia aku lah bang. Karena aku negara Ya enggak dong, yang paling tepat penafsiran yang punya kitab dong, kan itu bahasa mereka bang. itu bahasa mereka, karena biarpun itu bahasa mereka tapi aku nggak ngerti bang. Nah bukan, iya makanya kita belajar. Saya juga kan saya kan nggak oe-oe tiba-tiba langsung paham bang. Saya juga belajar. Iya. Nah maksud saya dari kitab Yahudi yang satu, yang ini mereka dengan bahasa mereka, dengan mother tongue mereka, dengan lidah orang tua mereka mengartikan ayat ini, angin dari Tuhan itu menyapu di atas air. Nah tiba-tiba kekristenan mengambil kitab ini, dibilang oh enggak, Tuhan melayang-layang di atas air. Nah kalau saya percaya A1. Maksudnya ini kitab dia yang tahu bahasanya. Ya kalau saya mau memahami ayat ini ya saya dengar dia, gitu loh, bukan yang ada agendanya. Nah tapi pemikirannya berbeda dia bang. Pemikiran dia udah posisi di B, pemikiran abang masih di posisi B. Itu bedanya bang. Gimana? Nih di stand up lagi. Gimana kok pemikiran saya? Saya nggak ngomongin pemikiran saya, abangku. Enggak, ibarat katanya dia bang gitu. Ya, kayak ibarat kita lah bahasa-bahasa kita ini semua. Kalau di misalnya kayak udah abang udah capek bang, abang pusing, abang muter-muter, nanti jadi saya ikut pusing bang. Lebih bagus kita ngomongin ini aja. Abang besok beli cabai kira-kira di pasar berapaan ya bang? Aku nggak beli cabai pula, aku cabai. Nggak deh, abang capek, logika abang udah mulai ini. Lebih bagus abang pikirkan lah apa yang kita coba sampaikan di sini. Bisa kita pungkiri bang, itu kayak kalau menyapu di laut dibilang. Kalau di Indonesia kan nanti orang salah berpikir dia bang. Enggak dong, angin dari Tuhan menyapu di atas air. Iya, itu bahasa Inggris kan bang? Itu itu translation dari original teksnya. Translate-nya dari bahasa Inggris. Kalau orang Inggris itu memaknai melayang-layang sama kayak kita juga. Enggak, kalau melayang-layang itu artinya hovering, Bang. Bukan sweeping. Sweeping itu menyapu. I speak English for a living, for F's sake. Saya paham artinya sweeping sama hovering. Kalau abang lah dulu secara logika, karena Indonesia ini kebanyakan pakai logika dia bang. Jadi menyapu kayak mana itu kita pikirkan menyapu di atas air. Angin menyapu bang. Jadi kalau abang tiup udara di atas air, itu nanti angin atau angin dari mulut abang tuh menyapu daratan airnya itu loh, atasan airnya, surface airnya. Berarti melayang di atas air ya bang kan? Enggak dong. Lah kan saya barusan bilang abang kalau niup angin di atas air, apakah abang melayang-layang di atas air? Kok melayang? Udaranya tak jadi melayang bang. Karena meniup abang bilang nggak mungkin Bagi ke dasarnya gini, Bang Solo, pernah lihat ini enggak, helikopter di atas sungai enggak? Gitu, kan baling-balingnya muter tuh. Iya. Itu tuh angin yang sampai ke permukaan air itu menyapu tuh bang. Iya. Makanya terjadi gelombang kecil. Begitulah analogi lebih kurang ya. Berarti bisa juga kita bilang anginnya itu melayang-layang di atas darat kan? Angin ya bukan Tuhan ya bang. Bukan Tuhan ya bang. Angin ya bang, bukan Tuhan. Gua tadi ngantuk ini anak. Bro, lu mau nggak sih Tuhan lu melayang-layang bro? Saya kasih lu pilihan, dengerin dulu saya baru ngomong. Pilih mana? Angin yang melayang-layang atau Tuhanmu yang melayang-layang? Pilih mana? Kok makin lari lagi pertanyaan abang. Tuhan yang melayang-layang. Abang pertanyaan abang kayak pertanyaan menghina. Lo kok menghina? Iya, abang milih. Tuhan bukan roh. Terjemahnya itu roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu pertanyaannya. Yang melayang-layang di situ angin atau Tuhan?
Ya rohnya melayang-layang di atas air bang. Rohnya. Roh siapa? Roh Tuhan, roh Allah. Ya Tuhanmu roh kan? Iya karena Ya udah berarti Tuhanmu melayang-layang. Ya sudah selesai, lanjut. roh Bapa ada dia. Kecuali kami yakini roh Bapa itu nggak ada, baru bisa kalian komplain. Bang Zuma ada sembe Bang Zuma. Karena kami yakinin itu 3 bang. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iya, Yang mana di antara ketiganya? itu agama-agama pagan itu memang seperti itu. Intinya mau Bro, di antara ketiganya itu yang melayang-layang yang mana? Allah Roh Kudus bang. Buset dah. Bang Jibril. Mana ya bang? Tadi kan roh itu, roh Allah dibilang. Berarti Allah Roh Kudus. Enggak, yang Tuhan yang bertiga itu selalu pagan. Kalau dari Hindu itu Brahmana, Wisnu, Shiva. Habis itu kalau dari Ancient Persian itu Azura Mazda, Mitra, Anatia. Habis itu kalau dari Egypt itu Osiris, Horus, Isis. Emang Tuhannya selalu gerombolan, dia bertiga nggak pernah solo karir. Gak maha berdiri sendiri ya. Itu dia. Nggak, tapi Bang Solo mengimani Tuhan Abang itu maha besar nggak sih? Maha besar bang. Maha besar. Makanya dia bisa membuat segala sesuatu yang diinginkannya bang. Mantap. Abang tak paham kan arti definisi maha besar itu apa? Iya, maha besar itu bisa menjadikan apa yang diinginkan. Enggak Maha dong. besar itu bisa membuat apa yang dimau. Enggak dong. Secara kata Bang, secara linguistik, maha besar. Maha itu artinya kekal atau terikat. Besar itu besar. Jadi maha besar itu dia kekal atau terikat dengan kebesarannya. Jadi dia nggak pernah sedetik pun kecil, Bang. Maha besar. Jadi dia nggak pernah sedetik pun kecil. Sama dengan maha suci. Dia terikat dan kekal dengan kesuciannya. Nggak pernah sedetik pun dia kotor. Maha pencipta. Maha itu terikat, kekal. Kekal dia menjadi pencipta. Dia nggak pernah jadi ciptaannya. Ya, nah, jadi balik lagi ke tadi. Jadi Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu Tuhan. Allah Bapa, Bang. Allah Putra. Tuhan. Tuhan Tritunggal. Nah, kata Abang maha besar tadi Tuhan Abang. Kok Abang nabrak? Dia bisa menciptakan firman-Nya menjadi daging. Kan sungguh kuasa dia, Bang. Sungguh maha besar dia. Dia Nah, bisa menciptakan firman dia menjadi tapi jadi daging. kecil. Itu salah satu maha besar itu, Bang. Hilang dong kemahaannya kalau dia memang jadi bisa kecil. menjadi manusia, Bang. Iya, jadi hilang dong kemahaannya begitu dia kecil. Enggak. Dengar, Bang. Allah Bapa ini maha besar, maha kuasa, maha La apa segala haula wala quwata illa billah. Abang tahu nggak sih? Nih Abang bilang Allah. Ya Abang tuh nggak ada tuh nggak di original teks Abang pakai Allah. Allah Bapa, Bang, ada. Dalam kitab ada Allah Bapa. Iya, di original teksnya nggak ada. Ya, itu kan bahasa Yunani tuh, Bang. Orang Yunani mana mungkin. Aku ini, Bang, bukan orang Yunani. Oke, Theos itu artinya Tuhan atau dewa, Bang. Pakai Tuhan atau dewa, Bang? Kenapa pakai Allah sih? Di Alkitab pun nggak ada pula dewa, Bang. Kayak Nah, pakai Tuhan Bapa, Tuhan itu Yesus. Pemaksaan namanya, Bang. Kalau ibaratnya kayak dalam hidup ini abang perkosa, abang paksa. Waduh, langsung si paling korban padahal dia yang nyolong. Ini gimana nih? Mas, abang paksa aku bilang di Alkitab mesti ada dewa. Enggak, bukan pakai Tuhan. Theos kalau Abang ini pakai Tuhan. Di Alkitab ada juga Allah, Bang. Abang dapat dari mana itu Allahnya? Ya mana tahu, namanya pun tinggal di Indonesia, kayak mana nggak tahu lagu bahasanya itu kayak mana, Bang. Oh, ya ini tadi yang Bang Zuma bilang, enggak, saya nyolong tali, kambingnya ikut. Saya demi Allah, gue nggak nyolong kambing, gue nyolong tali, kambingnya ikut. Ya begini. Enggak. Ini lucu nih. Di saat Buddha itu pede dengan bahasa Pali ya, Hindu dengan Devanagari ya, atau Sanskerta, Islam dengan pedoman bahasa Arabnya, kalian kenapa kok malu pakai bahasa Yunani, Bang? Ada apa, Bang? Buddha kitabnya berbahasa Pali gitu kan. Hindu Sanskerta tuh menggunakan karakter Devanagari.
bahasa Arab yang ada di Islam, kami nggak pernah malu menggunakan bahasa Arab. Kalian kenapa malu menggunakan bahasa Yunani? Kayak gini bang, di ajaran kami itu bang, Tuhan kami itu maha peduli, maha baik, maha Aku nggak nanya Tuhan abang, aku nanya kalian. Aku nanya Tuhan kalian. Iya, kami, ya kalian sama kalian. Aku bilang kalian berarti aku kan bang. Kalau kalian itu berarti banyak, ya kan bang? Iya. Nah, jadi kami ku jawab bang. Kecuali abang bilang kenapa abang bahas Tuhan? Kenapa bahas Tuhan jadinya? Aku kan nanyain Tuhan abang. Iya, abang tanya tadi kenapa bahasa Yunani, malu bahasa Yunani. Kami nggak ada kata malu kami mau bahasa Yunani, mau bahasa apa, nggak ada. Tahu, nggak malu kan? Nah, tapi kami itu bang, untuk memuji Tuhan kami nggak mau ribet bang, karena Dia maha penyayang, maha pengasih. Nggak. Loh, ini bukan soal ribet nggak ribetnya bang. Ya ribet lah bang, kalau misalnya kalau udah baca Yunani, sedangkan bahasa Indonesia aja berserak-serak, apalagi mau belajar bahasa Indonesia, apa Yunani? Hah? Gimana sih? Iya lah bang, jadi dipermudah dia bang, supaya nggak perlu lagi pakai belajar bahasa Yunani, biar bisa belajar bahasa. Nah, ini yang susahnya nih. Jadi maunya bilangin ke Tuhan abang, jangan ciptain akal untuk manusia. Kalau manusianya nggak mau belajar, untuk apalah akal manusia bang? Nggak mau belajar bang, biar nggak mau diisi apa akal kalau nggak belajar tuh bang? Mau diisi apa akal? Kan gini bang, abang lah dulu, mana abang pilih? Jalan utama atau jalan pintas? Ini bukan soal jalan bang. Utama lah. Jalan utama lah. Ke jalan apa-apa. Kenapa jalan pintas? Males banget loh. Jalan utama lah yang benar. Kalau ada yang jalan pintas lebih baik aku pilih jalan pintas bang. Pantas jadi maling. Apa cocok berarti. Tali ya. Itu dia. Jadi kami nggak memperibet masalah itu bang. Oh, jadi seperti ngambil jalan pintas, cerita Kaisar Augustus. Daripada kami belajar bahasa Yunani lagi ya kan bang, untuk belajar apa lebih baik kami ubah jadi bahasa Indonesia biar bisa jadi belajar bahasa Yunani. Teman-teman boleh nge-record nih. Barangkali teman-teman nanti butuh nih Alfizen kan nih. Nah, Bang Solo. Iya bang. Markus 1:1 bang, Markus 1:1 yang dibahas Bang Jibril tadi ya, mengenai ketiadaan kata sabar dulu, sabar, santai. Pada Markus chapter 1 verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ini Yunaninya. Nah, ini karena saya diberikan akal sama Tuhan saya pakai akal saya nih bang, makan belajar Yunani. Arche to evangelio ya, iso Kristo. Arche permulaan, to evangelio kabar baik, iso Yesus, Kristo Kristus, huio anak, to theo definite artikel to theo ini yang disebut sebagai Tuhan tadi itu. Anak Tuhan atau bahasa Inggrisnya Son of God. Tunggu bang, tunggu dulu bang, yang abang bilang tadi bentar bang, biar ku rekod dulu kan. Mana tahu betul yang abang bilang. Pengertiannya tunggu bang, biar ku apakan dulu bang. Iya, record aja nggak apa-apa. Biar dia apa? Biar langsung gampang nampak terjemahannya. The beginning permulaan of the gospel, kabar baik of Jesus Christ, Yesus Kristus, the Son of God, Putra Tuhan. Arche ya, permulaan, to evangelio, to di sini definite artikel evangelio di sini gospel, kabar baik, iso Kristo, Yesus Kristus, huio, putra atau anak, to theo, putra theos atau putra Tuhan, Son of God. Ya bang. Tuh. Ini fungsi di mana akal saya itu bekerja bang. Jadi saya menemukan referensi ya, .edu ya, ini education ya. Sumbernya dari mana Alfi? Santa Clara University itu, universitas. Makanya dia Santa Clara itu kekristenan tuh, Universitas Kristen. Kan di sini nanti kalau kita zoom nih udah kelihatan aja nih tanda-tanda salibnya. Makanya dia di sini .edu menandakan bahwa ini website education, website pembelajaran. Di sini kita menemukan sebuah prasasti yang dimana dia di sini ada menuliskan keterangan huruf-huruf yang tertulis, dan yang dimerahkan ini.
Nanti kita bisa baca di pemaparan sebelah kirinya. Ya. Itu yang merah itu bisa diterjemahkan bang. Coba geser lah bang. Nah, nanti di sini tuh di pastinya, sabar ya. Di sini kan dijelaskan, they acknowledge ya, mereka mengetahui Augustus a son of God, a son of God. Mereka mengetahui Agustus itu ya, son of God, putra Tuhan, whose birth mark the beginning of good tidings, yang kelahirannya itu menandakan dimulainya kabar baik, good tidings, atau di bahasa Yunani itu apa? Evangelion. Evangelion. Apa tadi? Son of God. Apa tadi? Son of God. Coba lihat keterangan berikutnya bang. For the world, untuk dunia. Jadi kelahiran Agustus ini diketahui oleh orang-orang di sekitarnya menjadi asbab kabar baik untuk dunia. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus' birth. Prasasti ini tuh adanya ya, terpotong pada tahun 9 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Pertanyaannya bang, kenapa Huio Toteo ya, atau putra Tuhan, dan Evangelio ini ada di kitab Markus bang, yang tadinya ini milik Agustus tuh? Kenapa? Ini sekarang ini yang abang tunjuk-tunjuk ini mana, di luar nongol ini atau di Alkitab kami bang? Oke. Priana duluan. Priene duluan bang. Jadi nih ke Indonesia kan aja nih. Prasasti kalender Priene ini, prasasti ini dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Tuhan abang. Sebelum kelahiran Yesus. Beberapa tahun. Berarti kalau Yesus dianggap lahir tahun 4 sebelum Masehi, ya 5 tahun sebelum Yesus udah ada seorang Agustus yang disebut sebagai putra Tuhan, dan kelahirannya itu disebut Evangelion, kabar baik. Lalu 5 tahun jaraknya loh. Indikasi iya, kabar baik atau Evangelion. Iya bang, dengar dulu bang. Mengakui Agustus sebagai putra Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya itu kan? Evangelion. Artinya Evangelion itu apa tuh? Inilah yang dapat di Markus ini di bahasa Greeknya. Evangelion itu good tidings, atau yang diterjemahkan di kabar baik. KJV itu gospel. Kabar baik. Coba kasih tunjuk bang. Apa yang mau kasih tunjuk? Ini. Nah, apa? ini kan mau Bang SS? Itulah yang aku bilang tadi tuh bang. Kan nampak juga sebelum Yesus kami lahir, udah ada orang yang meyakini bahwasanya Yesus akan datang. Apa lagi coba? Enggak. Jadi gini bang, oke saya lurusin ya. Bang Solo, jadi 9 tahun sebelum Masehi, 9 tahun sebelum kelahiran Yesus, ada Roman Emperor namanya Gaius Julius Caesar, punya anak namanya Agustus. Agustus ini karena Caesarnya ini Roman Emperor, dia itu punya anak disebut anak Tuhan, si Agustus ini. Nah, 9 tahun sebelum Yesus. Dan kabar baiknya itu kabar baik. Jadi kabar baik si Julius Caesar ini punya anak namanya Agustus. Namanya kabar baik, Evangelion. Nah, tiba-tiba begitu Yesus meninggal, udah bangkit lagi dengan cerita abang lah, dengan cita-cita mangan-mangan abang. Tiba-tiba 300-400 tahun kemudian ada kitab namanya Evangelion, kabar baik, tapi bukan soal Agustus, tapi soal Yesus. Paham nggak? Paham. Jadi cak mano Wak? Cemano? Evangelion itu ibarat apa itu bang? Evangelion itu kabar baik, gospel, perjanjian baru, gospel. Kabar baik. Jadi sangkut pautnya ke yang mau mempertanyakan apa?
Kenapa yang ajarannya ngakunya samawi, yang ajarannya nabi-nabi, itu ngambil cerita judul buku pagan, namanya Gospel Perjanjian Baru. Di mana ngambilnya, Bang? Ya itu Evangelion. Evangelion itu Gospel. Maksudku, Bang, Evangelion itu kan kabar baik, bahasa Yunani itu kan, Bang. Iya, Evangelion bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya Gospel. Kitab Abang Perjanjian Baru itu namanya Gospel, Bang. Itulah. Gospel menurut Markus, Gospel menurut Lukas, Gospel menurut Yohanes. Arti dari kata itu kabar baik kan, Bang? Iya, kabar baik, Evangelion. Nah, jadi apa masalahnya kalau diletak itu kabar baik itu di Alkitab? Kenapa? Ya Allah wala quwata. Kenapa ajaran nabi-nabi ini tiba-tiba ngambil judul buku kabar baik dari kaum pagan? Dari mana Bang tahu itu ngambil kata kabar baik dari buku pagan? Evangelion kan 9 tahun sebelum Yesus. Tadi udah diceritain lah. Haula wala quwata. Ini kayaknya abang kurang minum air nih. Dibilang dari tadi Agustus lahir itu dikatakan Evangelion. Dia ulang lagi. Turun. Kurang minum air nih. Pusing saya begini. Kurang aqua dia. Satu lagi mengenai silsilah, mungkin nanti Opit mau menanggapi. Textus Receptus Bible yang kubawakan ya, ini dari Textus Receptus Bible, teman-teman boleh SS atau masih record gak apa-apa. Pada Lukas pasal ketiga ya, pasal ketiga butir ke 33 nih kawan-kawan. Nih Lukas pasal ketiga dalil ke 33. Di sini kan kalau kita baca kan tu Aminadab, tu anak Aminadab, tu Aram, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda. Jadi di sini ada kata atau nama Aminadab 1, Aram 2, Esrom 3, Peres 4, Yehuda 5. Nah, pada Lukas pasal 3 butir 33. Lalu kita kalau ke Greek Bible, ini dia menggunakan panduan menggunakan panduan Westcott and Hort. Di sini tertulis tu Aminadab satu nama, tu Admin udah berubah nih, Admin 2, tu Arni 3, tu Esrom 4, tu Peres 5, tu Yehuda 6. Dua website ini, Greek Bible dan Interlinear Textus Receptus, itu mencantumkan Lukas pasal 3 butir 33 ini berbeda jumlah orang yang disebutkan pada bab silsilah Tuhan. Bang Opit tuh, Bang Opit. Jadi jangan heran Bang Opit kalau nantinya misalnya aku bawakan Lukas pasal 3 butir 33 ya. Di sini tuh antara terjemahan baru ya, antara terjemahan baru sama update KJV itu beda-beda nama-nama yang disebutkan. Misalnya nih Lukas 3 butir 33 nih Bang Opit ya. It was the son of Aminadab 1 ya. The son of Aram 2, the son of Esrom 3, the son of Peres 4, which was the son of Judah 5. Yehuda, ada 5 nama nih pada silsilah pada Lukas pasal 3 butir 33. Sementara di TB ya Elai punya anak Aminadab 1, anak Admin 2, anak Arni 3, anak Hezrom 4, anak Peres 5, anak Yehuda 6. Nah, pada saat KJV mengadakan nama Aram, Elai malah meniadakan nama Aram pada Lukas pasal 3 butir 33, lalu mengadakan nama Admin dan Arni yang entah berantah nggak tahu datang dari mana tuh. Gimana tuh Bang Opit? Silsilahnya sangat berantakan Bang Opit. Ini sih soal yang bahasa Yunani